Habis regresi, gue sengaja banget ngehindarin setiap pertemuan sama si CEO sombong yang jadi istri gue itu. Pas dia sengaja nungguin gue balik kerja di kantor, gue langsung gercep kabur lewat pintu belakang biar nggak ketemu. Dia bahkan minta mutasi ke kota tempat gue tinggal demi kerjaan. Tapi gue nggak tinggal diam. Gue langsung minta pindah tugas yang lebih jauh lagi ke pangkalan antariksa buat proyek rahasia negara, soalnya di kehidupan dulu. Meskipun kita udah tunangan dari kecil, dia hobi banget nunda-nunda tanggal nikah pas kita udah gede. Sampai akhirnya ada satu malam di mana kita berdua mabuk berat dan gak sengaja kebablasan tidur bareng. Jiang Waning selalu nuduh kalau malam itu tuh rencana licik gue. Tapi demi jaga nama baik keluarga, dia terpaksa nikahin gue. Tapi habis nikah, tiap kali gue mau mesra-mesraan, dia malah ngehindarin gue. Kayak gue ini virus mematikan. Sakit banget bro. Pas gue tegas, minta dia jalanin kewajiban sebagai istri. Dia cuma jawab siap dilaksanakan dengan nada datar kayak robot. Ujung-ujungnya gue cuma bisa nyesek dan maksa diri buat tidur. Gue nggak nyangka bakal mati mendadak gara-gara stres yang udah di puncak. Pas gue melek lagi, pemandangan kasur berantakan udah ada di depan mata. Belum juga gue sadar apa yang terjadi. Suara dingin seorang cewek langsung kedengeran di telinga. Aku udah telepon orang tua kita, pernikahannya bakal diadain 3 hari lagi. Xiao Chen. Sekarang kamu udah puas. Udonga dan lihat Jiang Waning, dia nggak kelihatan kayak tante-tante umur 50 tahun pas dia mati dulu, tapi tampilannya seger banget. Cantik kayak umur 20 tahunan. Di situ gue langsung paham kalau gue udah regresi. Gue balik ke malam sebelum Jiang Waning dan gue terpaksa nikah. Kita berdua emang punya janji perjodohan antar keluarga dari kecil, tapi masalahnya Jiang Waning tuh nggak pernah suka sama gue. Pernikahan kita ditunda terus bertahun-tahun. Yang bikin gue jadi bahan ketawaan satu kota sampai suatu hari Jiang Waning mabuk. Gue nggak sengaja ketemu dia dan gara-gara satu kesalahan, kita beneran tidur bareng. Jiang Waning selalu nganggep kalau gue sengaja jebak dia malam itu, makanya dia makin benci sama gue. Tapi karena nasi udah jadi bubur dan semua orang udah tahu, dia nggak punya pilihan selain nepatin tunangan itu dan nikahin gue. Pas udah nikah, Jiang Waning dinginnya minta ampun. Padahal gue udah kasih semua cinta gue buat dia. Pas perusahaannya butuh modal, gue kasih semua aset keluarga Xiao buat dia pakai. Di rumah pun gue sampai nggak berani berisik pas jalan. Dia bilang dia suka bunga seger. Langsung deh gue sulap seluruh halaman jadi taman bunga. Gue hidup penuh rasa cemas kayak gitu selama 10 tahun lebih, cuma demi dapet senyuman tipis dari dia. Itu pun jarang banget. Dulu gue pikir dia emang dasarnya cuek. Tapi sekarang gue tahu kalau cintanya tuh udah dikasih semua buat cowok lain. Hiskuk, kenangan pahit itu dateng kayak rombongan semut yang gigit hati gue. Rasanya perih banget. Gue paksa diri buat sadar dan natap cewek di depan gue ini. Kamu nggak perlu nikah sama aku. Gue ngomong santai aja. Kita batalin aja tunangannya. Dikasih kesempatan kedua, gue nggak bakal buang-buang waktu berharga gue buat cewek yang nggak cinta sama gue. Fix. MC Dev denger itu, Jiang Waning malah ngeledek. Xiao Chen, mau main tarik ulur lagi, gue langsung diem. Baru inget kalau pas muda dulu, gue emang bucin akut sama dia. Dulu gue sering banget ngancem mau batalin tunangan pas lagi marah-marah. Tapi ujung-ujungnya lulu juga gara-gara dirayu orang tua si Jiang. Makanya Jiang Waning gak percaya kalau kali ini gue serius. Gue beneran kali ini kata gue mau jelasin. Tapi dia malah cabut gitu aja tanpa nengok sedikit pun. Udah jadi kebiasaan dia banget, Jiang Waning emang nggak pernah dengerin omongan gue. Gue ngerasa pasrah aja. Ya udahlah, kalau mau batalin tunangan, mending gue ngomong langsung ke keluarga Jiang aja. Dibanding urusan ini, ada hal yang jauh lebih penting buat gue lakuin. Gue langsung ambil HP dan telepon seseorang. Profesor, saya mau tanya soal proyek farmasi baru di pangkalan antariksa itu. Apa saya masih bisa daftar profesor di seberang sana? Kaget. Tentu aja bisa, kamu itu peneliti yang mereka cari-cari banget. Tapi saya udah bilang kan kalau ini proyek super rahasia. Begitu kamu ke lembaga riset barat laut, kamu nggak bakal boleh pulang. Selama 3 tahun, kamu bahkan nggak bisa kontak siapapun. Udah dipikirin matang-matang, gue emang lulusan terbaik teknik antariksa pas kuliah dulu. Skripsi S2 gue fokus ke teknologi yang paling dibutuhin negara. Sekarang, makanya pas baru lulus, gue langsung dapet tawaran dari pangkalan antariksa itu impian gue banget. Tapi di kehidupan dulu, gara-gara Jiang Waning ngajak nikah,
Habis perang batin yang lama, akhirnya gue lepasin impian itu cuma demi nemenin dia. Tapi di hidup kali ini, gue cuma mau hidup buat diri sendiri. Saya udah yakin, Prof. Saya mau berangkat, Profesor seneng banget. Bagus, tapi proyeknya mau mulai, kita harus berangkat dalam 5 hari. Buruan pamit sama keluarga kamu. Tapi gue udah gak punya keluarga buat dipamitin. Tahun itu pas gue umur 18, orang tua gue meninggal dan ninggalin gue sebatang kara sebagai penerus keluarga Xiao. Gue hubungin orang tua Jiang Wanning dan tegasin niat gue buat mutusin tunangan. Habis tutup telepon, gue pergi ke rumah lelang. Nyokap gue dulu seniman keramik terkenal pas masih hidup. Sejak dia meninggal, gue selalu koleksi karya-karyanya buat kenang-kenangan. Salah satunya ada karya judulnya Love yang dia bikin pas lagi hamil gue. Gue nyari itu bertahun-tahun dan untungnya. Sebelum gue cabut ke barat laut, gue nemu Love lagi dilelang. Pas nyampe di tempat lelang, malah ketemu Jiang Wanning sama Song Jinian di sana. Layat gue. Jiang Wanning langsung ketus. Zhao Yichen, mau main drama apa lagi sekarang? Belum juga gue jawab. Mata cantik Jiang Wanning makin kelihatan gak sabar. Kamu sampai telepon orang tua, aku bilang mau batalin tunangan. Apa kamu gak takut kalau aku beneran berubah pikiran? Tenang aja. Undangan nikah udah aku sebar. Aku gak bakal berubah pikiran. Gue baru sadar kalau Jiang Wanning dan yang lainnya tetap nggak percaya kalau gue beneran mau batalin tunangan itu. Kamu salah paham. Gue beneran mau putus. Omongan gue langsung dipotong sama dia. Zhao Yichen, jangan ngelunyak ya katanya sambil natap dingin. Tiba-tiba gue malas ngomong lagi. Ya udahlah. Lagian, pas mereka nggak lihat ada pengantin cowok di hari pernikahan, 4 hari lagi, mereka baru bakal sadar kalau gue serius. Lelang pun akhirnya dimulai. Jiang Wanning nanya lembut banget ke Song Jinian. Jinian, bentar lagi kamu ulang tahun kan? Bilang aja ke tante mau yang mana. Nanti tante beliin semuanya buat kamu. Song Jinian sok-sok gugup sambil remes ujung bajunya dan geleng kepala pelan. Tante udah besarin, aku aja udah kebaikan banget. Barang di sini mahal-mahal. Aku nggak pantas dapetinnya. Ngatso kamu. Jiang Wanning cemberut. Jinian pantes dapet yang terbaik di dunia. Nyokapnya Song Jinian itu dulu bawahan Jiang Wanning yang rela berkorban demi nyelamatin Jiang Wanning 3 tahun lalu. Makanya Jiang Wanning adopsi Song Jinian dan nyuruh dia manggil tante. Pas waktu itu, Song Jinian dulu cuma bocah 10 tahunan. Sementara Jiang Wanning udah hampir 20 tahun. Sekarang, waktu berlalu cepet banget. Bocah kecil itu udah berubah, jadi cowok tinggi yang ganteng abis ngeliat Jiang Wanning dan Song Jinian yang malu-malu kucing. Gue baru nyadar betapa begonya gue dulu. Bisa-bisanya gue nggak peka sama perasaan Jiang Wanning ke Song Jinian. Nah, saat itulah suara juru lelang kedengeran. Item selanjutnya adalah karya keramik legendaris berjudul Love. Vas keramik putih bersih dibawa ke panggung. Gambarin seekor induk gajah yang lagi meluk anaknya. Tiba-tiba Song Jinian ngedongak. Jiang Wanning yang peka langsung nanya, kamu suka yang ini? Song Jinian muka merah sambil bilang, iya, ini ngingetin aku sama almarhumah ibuku. Di saat yang sama, gue angkat papan lelang tinggi-tinggi, 10 juta. Gue langsung tawar 2 kali lipat harga pasar. Pokoknya gue harus dapetin karya terakhir nyokap gue ini, tapi nggak disangka. Jiang Wanning malah ikut angkat papan, 15 juta. Gue nengok ke dia dengan muka syok. Jiang Wanning ngerasa bener aja sambil bilang, Jinian suka barang ini. Mata gue langsung berkaca-kaca karena marah. Ini karya terakhir ibu gue Jiang Wanning sempat bengong. Dia baru sadar siapa nama senimannya. Tangan yang megang papan lelang perlahan turun, tapi tiba-tiba Song Jinian di sebelahnya ngomong pakai suara serak mau nangis. Nggak apa-apa tante. Lagian aku emang gak pantas dapetin barang sebagus ini. Ngeliat mata Jinian yang merah. Hati Jiang Wanning langsung luluh. Dia langsung manggil staff dan bilang, nyalain lampu langit-langit, gue harus dapet keramik ini apapun taruhannya. Nyalain lampu itu artinya gak peduli seberapa tinggi tawaran orang lain. Jiang Wanning bakal selalu nambah 1 juta lagi. Bener-bener gila. Dia mau dapetin itu dengan segala cara. Dia bener-bener nekat. Muka gue langsung pucat pasi. Jiang Wanning, suara gue sampai gemeteran. Apa lo harus lakuin ini? Dari dulu sampai kita gede, gue gak pernah minta apapun sama lo. Tapi kali ini gue mohon, kasih karya terakhir nyokap gue ini buat gue. Ibu gue sering banget bahas keramik ini pas masih hidup. Ini satu-satunya barang yang paling pengen gue beli balik. Tapi Jiang Wanning tetap keras kepala. Maaf,
Jinian jarang banget suka sama sesuatu. Tangan gue yang megang papan lelang langsung lemes. Meskipun orang tua gue ninggalin warisan banyak, tapi uang tunai gue jelas kalah jauh dibanding kekayaan Jiang Waning. Akhirnya, karya bertema kasih sayang ibu itu jatuh ke tangan Song Jinian. Tante, makasih ya. Tante, aku suka banget Song Jinian terima barang itu dengan muka seneng banget. Tapi tiba-tiba, tangan dia lepas gitu aja. Perang keramik itu jatuh ke lantai dan hancur berkeping-keping. Karya kesayangan ibu gue akhirnya hancur lebur. Gue kumpulin serpihannya dan bawa pulang. Pelan-pelan gue coba susun lagi. Pas bentuknya udah mulai kelihatan. Tiba-tiba seorang pelayan nyamperin gue. Tuan muda, ada tamu di luar. Dia lagi berlutut di depan gerbang villa. Katanya dia mau minta maaf sama tuan. Dia juga bilang, kalau tuan gak keluar dan maafin dia nggak bakal mau berdiri. Gue bahkan gak nengok sedikit pun. Gue gak mau ketemu dia. Gak lama kemudian, hujan turun deres banget. Jiang Waning masuk ke villa keluarga Xiao dengan muka pucat. Xiao Yihe, lo nggak ngerasa keterlaluan cewek yang biasanya dingin dan anggun ini sekarang matanya penuh amarah. Jinian udah berlutut di luar selama 1 jam. Cuma keluar dan bilang, lo maafin dia doang. Apa susahnya sih? Tangan gua yang lagi nyusun keramik langsung berhenti. Dia sendiri yang milih buat berlutut. Jawab gua dingin, dia udah hancurin barang peninggalan nyokap gua. Kenapa gue yang harus keluar buat nenangin dan maafin dia? Jiang Waning makin ngamuk. Tapi tiba-tiba asistennya lari masuk. Gawat CEO Jiang. Tuan muda Song pingsan, apa muka Jiang Waning langsung berubah total. Dia ngelihat gue yang masih asyik nyusun kepingan keramik pelan-pelan. Dia marah besar. Terus tangannya nyapu semua kepingan yang udah gue susun sampai jatuh berantakan ke lantai lagi. Xiao Yihe, lo bener-bener gak punya hati abis ngomong gitu. Dia lari keluar tanpa noleh lagi buat bantuin Song Jinian di tengah hujan. Gue yang lihat keramik yang jatuh ke lantai itu lagi sekarang bener-bener hancur total. Mata gue mulai memerah. Gue gak punya hati. Bertahun-tahun gue ngejar dia. Berharap dia mau nengok ke gue sekali aja. Tapi apa yang gue dapet kematian tragis di kehidupan sebelumnya dan kekejaman di hidup yang sekarang, siapa yang sebenarnya gak punya hati? Gue jongkok, mungutin serpihan yang udah gak bisa diperbaiki. Itu satu demi satu. Jiang Waning, gue nggak mau lagi cinta sama lo. Bahkan buat secuil pun nggak bakal ada lagi. Cukup sampai di sini. Karena udah mutusin buat putus hubungan. Gue kumpulin semua barang pemberian Jiang Waning selama bertahun-tahun. Gue bungkus semua dan gue kirim balik ke keluarga Jiang. Walaupun itu katanya hadiah dari Jiang Waning. Sebenarnya itu cuma karena dia dipaksa orang tuanya. Dia cuma nyuruh asistennya buat beli barang asal-asalan. Cuma ada satu barang, kalung giok warisan keluarga Jiang yang terlalu berharga. Gue niat buat balikin itu langsung ke tangan Jiang Waning. Tapi nggak nyangka, pas sampai di depan kamar rumah sakit Song Jinian, gue dengar suaranya, Tante, jangan baik banget sama aku. Aku takut nanti aku malah jadi ketergantungan sama kebaikan Tante. Nanti kalau Tante udah nikah, aku nggak bakal bisa nyesuaiin diri. Lewat kaca pintu kamar inap, gue lihat Jiang Waning yang mukanya penuh rasa kasihan. Tangannya gerak memeluk Song Jinian. Tapi dia masih bisa nahan diri. Akhirnya, tangannya cuma ngelus kepala cowok itu. Matanya kelihatan nahan perasaan banget. Ngomong apa sih kamu? Meskipun aku nikah nanti, aku bakal tetap baik sama kamu. Mata Song Jinian langsung berbinar. Tapi tiba-tiba Jiang Waning lanjutin omongannya. Aku kan udah bilang, anggap aja aku ini tante kandung kamu. Aku bakal jajain kamu seumur hidup. Rasa kecewa langsung muncul di mata Song Jinian. Dia nundukin kepalanya, cuma tante gumamnya, tapi tante, kalau nanti tante udah nikah, tante pasti bakal punya anak sendiri. Kalau udah ada anak kandung, aku bakal jadi apa? Nggak bakal ada anak. Tiba-tiba Jiang Waning ngomong tanpa mikir panjang. Gue sama Xiao Yichen nggak bakal punya anak. Song Jinian kaget. Kenapa Jiang Waning nunduk ngeliatin dia? Ekspresinya bener-bener rumit banget. Gue bohongin Xiao Yichen kalau rahim gue bermasalah. Dan kalau gue melahirkan bisa bahaya kena pendarahan hebat. Dia janji gak bakal maksa gue buat punya anak. Setelah kita nikah, dia bahkan bakal operasi sterilisasi. Jinian, aku bakal jadi tante kamu selamanya. Semua warisan aku bakal jatuh ke tangan kamu. Jadi tenang aja. Oke tante. Mata Song Jinian langsung berbinar lagi. Dia langsung meluk Jiang Waning. Sementara gue berdiri di balik pintu dengan muka pucat pasi.
Jiang Waning emang pernah bilang ke gua kalau rahimnya bermasalah dan hamil itu bisa bikin dia pendarahan hebat. Gua nggak pernah curiga sedikit pun, makanya di kehidupan sebelumnya, setelah kita nikah, gua langsung mutusin buat operasi steril karena takut Jiang Waning nggak sengaja hamil. Gue jagain dia baik-baik. Gue sayang banget sama dia. Tapi gue nggak pernah nyangka kalau semua itu cuma kebohongan belaka. Gue bener-bener nggak kuat. Gue mundur selangkah sambil sempoyongan. Dan di saat itu, Tuan Jiang, kebetulan pengawal Waning lewat di depanku. Pas lihat aku di depan pintu, dia kelihatan kaget banget. Tanpa basa-basi, aku langsung menjejalkan liontin jiok itu ke tangannya. Kasih ini ke Jiang Waning. Terus aku pergi gitu aja tanpa menoleh sedikit pun. Hari ini adalah hari ulang tahunku. Dan karena sebentar lagi aku mau pergi jauh, aku mau merayakannya, meski aku nggak suka keramaian. Kali ini aku mengadakan pesta ulang tahun yang mewah buat teman-temanku, tapi nggak disangka-sangka. Jiang Waning malah datang bareng Song Jinian. Ini kado buat lo, kata Jiang Waning dingin, sambil melemparkan kotak di tangannya ke arahku. Tanpa ragu, aku langsung mengembalikan barang itu. Bukannya aku sudah titip barang lewat pengawalmu kemarin. Apa lo nggak terima? Harusnya kalau lo lihat, gue sudah mengembalikan giok warisan keluarga itu. Lo harusnya paham kalau gue nggak ada niat buat nikah sama lo. Jiang Waning langsung mengerutkan dahi. Gue nggak lihat barang itu. Katanya, kan sudah gue bilang, gue nggak kekurangan apa-apa. Lo nggak perlu kasih gue kado. Aku sempat bingung sejenak sebelum sadar kalau Jiang Waning mungkin cuma melihat tasnya dan mengira aku memberinya kado. Makanya dia bahkan nggak membukanya sama sekali. Aku jadi teringat kehidupan masa lalu. Saat aku membereskan barang-barang Jiang Waning, aku menemukan ruang penyimpanan di bawah tanah yang penuh dengan kotak-kotak berdebu. Semuanya adalah kado yang aku berikan buat ulang tahunnya. Yang ke-25. Aku juga pernah menghabiskan waktu seminggu buat mengukir kalung pas dia sakit di umur 33. Bahkan aku pernah ke Fosyan dan berlutut selama 3 hari 3 malam cuma buat minta jimat perlindungan pas dia sering sakit kepala di umur 40. Aku juga belajar setahun penuh buat bikin dupa penenang pakai tanganku sendiri. Begitu banyak kado yang aku buat dengan sepenuh hati. Tapi semuanya cuma dilempar sembarangan ke gudang tanpa pernah dibuka. Sebaliknya, bintang kertas dan gelang murah pemberian Jinian, bahkan cuma kertas catatan kecil pun, sangat dihargai dan disimpan di dalam berangkas. Bibirku tersenyum sinis. Aku nggak mau repot-repot menjelaskan lagi. Aku langsung pergi menyapa tamu yang lain. Di tengah pesta, tiba-tiba Song Jinian ambruk di pelukan Jiang Waning. Tante, kepalaku pusing banget. Keluhnya, wajah Jiang Waning langsung berubah panik. Kamu sakit atau salah makan? Kita ke rumah sakit sekarang ya. Sambil ngomong begitu, dia memapah Song Jinian berdiri dan langsung pergi tanpa membiarkan siapapun bicara. Aku mengerutkan dahi karena akulah tuan rumah pesta ini. Kalau terjadi apa-apa sama Song Jinian, itu bakal jadi tanggung jawabku karena nggak mau cari masalah sebelum aku pergi. Akhirnya, aku mengikuti mereka. Tapi nggak disangka, pas sampai di dekat mobil Bentley hitam milik Jiang Waning, aku dengar suara desahan Song Jinian. Tante, badan aku panas banget. Di bawah sini juga rasanya sesak banget. Tanganku yang tadinya mau mengetuk kaca mobil langsung berhenti. Aku saja bisa dengar ada yang nggak beres. Apalagi Jiang Waning yang ada di dalam mobil itu, aku dengar dia bicara dengan nada cemas. Jinian, kamu sepertinya dicekoki obat. Aku bakal bawa kamu ke rumah sakit sekarang. Tapi Song Jinian malah memeluknya erat di dalam mobil. Sudah terlambat? Tante, aku sakit banget. Tolong. Tante, tolong bantu aku keluarin ini. Aku cuma mau sama tante. Suara cowok muda itu terdengar dalam dan menggoda. Benar-benar merangsang saraf paling sensitif seorang wanita. Jiang Waning, yang tadinya berusaha keras menahan diri pakai logika, sekarang benar-benar kehilangan kendali pas dengar pengakuan cowok itu. Baiklah, bisiknya pelan. Cowok muda itu langsung berubah beringas dan menindihnya dengan kasar. Aku cuma bisa melihat mobil di depanku bergoyang hebat, mendengar suara Jiang Waning dari dalam yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Suaranya terdengar sangat menggoda dan pasrah, bikin aku cuma bisa tersenyum getir. Di kehidupan masa laluku, aku dan Jiang Waning sudah menikah selama 20 tahun, tapi momen intim kami bisa dihitung pakai jari. Bahkan momen sebulan sekali itu pun harus aku mohon-mohon sebagai kado ulang tahun pas aku umur 35. Dulu aku pikir Jiang Waning emang nggak tertarik sama hal begitu, tapi sekarang dengar suara berisik dari dalam mobil itu, aku sadar dia bukannya nggak tertarik. Dia cuma nggak tertarik sama aku.
Aku pun berbalik pergi, mungkin ini yang terbaik. Di hidup kali ini, semua orang dapat apa yang benar-benar mereka inginkan. Aku balik ke pesta, dan 2 jam kemudian, acaranya hampir selesai. Aku pergi ke ruang santai di lantai atas dan minum segelas jus. Pas aku baru mau duduk istirahat, tiba-tiba ada hawa panas yang meledak di perut bawahku. Aku merasa ada yang gak beres. Baru saja mau panggil orang, tiba-tiba suara dingin terdengar dari arah pintu. Gimana? Xiao Yichen, rasanya nggak enak ya kena obat. Aku langsung mendongak dan melihat Jiang Waning berdiri di sana. Aku baru sadar kalau dia yang sudah menaruh obat di jus jeruk. Aku marah banget. Jiang Waning. Apa-apa lo? Jiang Waning tersenyum sinis sambil melangkah maju. Harusnya gue yang tanya, mau lo apa? Kenapa lo tega kasih obat ke Jinian? Cuma gara-gara dia nggak sengaja merusak barang peninggalan nyokap lo. Lo kasih dia obat biar dia malu di depan semua orang dan reputasinya hancur. Padahal dia cuma anak kecil. Xiao Yichen, kok lu jahat banget sih? Aku benar-benar melongo. Kapan aku pernah kasih obat ke Song Jinian? Jiang Waning tertawa dingin. Gak usah ngeles. Gue sudah tanya Jinian. Dia cuma minum segelas air hari ini. Dan itu air pemberian lo. Kalau bukan lo, siapa lagi? Di situ aku baru paham. Apa itu pilih kasih yang mutlak. Song Jinian cuma butuh ngomong satu kata. Dan Jiang Waning gak bakal tanya-tanya lagi. Dia sudah memvonis gue bersalah. Gila lo, aku tertawa sini sambil berusaha ambil HP buat panggil ambulan. Tapi Jiang Waning langsung merebut HP-ku. Jiang Waning, apa yang lo lakukan Jiang Waning? Menatapku rendah dari atas. Obat ini keras banget. Panggil ambulans pun gak bakal menolong lo. Satu-satunya pilihan lo cuma memohon sama gue. Aku belum maksudnya. Memohon buat apa? Ya, memohon biar gue bantu keluarin efek obatnya lah. Kata Jiang Waning sinis. Tapi ada syaratnya. Lo harus berlutut dan minta maaf sama Jinian. Baru gue mau bantu. Aku menatap Jiang Waning gak percaya. Dia baru saja selesai main gila sama Song Jinian di mobil. Dan sekarang dia mau membantu gue keluarin efek obat. Sambil maksa gue berlutut memohon sama dia. Di detik itu, aku merasa jijik yang luar biasa. Lebih dari apapun, Jiang Waning melangkah makin dekat. Xiao Yichen, lo gak usah pura-pura deh. Bukannya ini yang paling lo mau dari dulu, katanya dingin. Dulu lo pakai trik kotor begini buat maksa gue nikah sama lo. Sekarang gue cuma minta lo minta maaf atas dosa-dosa lo. Apa ada masalah? Akhirnya aku sudah gak tahan lagi. Aku mendorongnya menjauh. Menyambar gunting dari atas meja. Dan bicara dengan nada sedingin es. Nyuruh gue berlutut dan minta maaf sama Song Jinian mimpi lo. Begitu kata-kata itu keluar. Tanpa ragu aku langsung menusukkan gunting itu kuat-kuat ke pahaku sendiri. Ekspresi Jiang Waning langsung berubah drastis. Xiao Yichen, apa yang lo lakukan? Tapi aku nggak peduli sama sekali. Aku terus memegang gunting itu dan menusuk pahaku berkali-kali. Celana hitamku mungkin bisa menyamarkannya. Tapi kemeja putihku langsung bersimbah darah merah segar. Jiang Waning berdiri kaku di tempat. Aku benar-benar sangat ingin menghindari sentuhannya. Sampai-sampai aku lebih baik menyakiti diriku sendiri daripada harus menyentuhnya. Pikiran itu langsung terlintas di kepalanya. Jiang Waning merasa sangat frustrasi lebih dari sebelumnya. Xiao Yichen teriaknya sambil berusaha menarik tanganku. Gunting itu jatuh ke lantai. Rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhku. Aku merasa otakku yang tadinya pusing mulai agak jernih. Dan di saat yang sama, suara tepuk tangan pecah dari lantai bawah. Jelas banget, mereka lagi nungguin gue. Si birthday boy buat kasih sepatah dua patah kata. Gue nahan rasa sakit yang luar biasa itu. Gue dorong Jiang Waning ke samping. Jalan keluar pintu dan turun ke bawah. Begitu lihat gue penuh darah, semua orang langsung shock berat. Tapi muka gue tetap datar kayak nggak terjadi apa-apa. Gue angkat gelas, senyum ke semua orang. Dan bilang, selamat ulang tahun buat gue demi masa depan yang cerah. Habis ngomong gitu. Akhirnya gue gak kuat lagi dan pingsan di tengah teriakan histeris orang-orang. Jiang Waning langsung lari buat nangkep gue. Gue pingsan sehari semalam sebelum akhirnya sadar. Keluar dari rumah sakit dan balik ke rumah. Pas gue lagi beres-beres koper buat pergi, tiba-tiba Jiang Waning dateng bareng Song Jinian. Ternyata dia abis nyelidikin kasus obat bius itu. Jiang Waning bilang dengan nada kaku, ada orang lain yang gak sengaja nyampur obatnya. Jadi lo emang gak ada hubungannya sama masalah ini? Jadi ya mahal.
Nggak kasih reaksi apapun. Song Jinian di sampingnya mulai nangis lagi. Paman, aku tadi cuma ngomong sembarang. Gara-gara itu Bibi jadi salah paham sama paman aku mau minta maaf. Aku bahkan desain sendiri jas pengantin buat paman dan Bibi. Anggap aja ini kado ulang tahun dariku. Baru deh, gua lirik jas di tangannya itu. Memori dari kehidupan masa lalu, gua langsung muncul lagi. Gue ketawa sinis. Lo desain baju tapi nggak ngecek ukuran. Gimana caranya gua muat pakai jas ini di kehidupan sebelumnya. Sebelum hari pernikahan, Song Jinian juga bawain jas yang dia desain sendiri buat gue. Jiang Wanning langsung nolak protes gue tanpa dengerin penjelasan gue dulu. Dia maksa gue pakai jas buatan Song Jinian itu daripada jas mewah pilihan gue. Lucunya, jas itu kekecilan banget. Gue nggak muat sama sekali. Tapi di kehidupan dulu, Jiang Wanning cuma bilang dingin. Ya udah, makan lebih dikit aja. Jadi selama 2 hari sebelum nikah, gue nggak berani minum setetes air pun. Sampai akhirnya gue pingsan pas upacara pernikahan. Di hidup kali ini, ya jelas gue nggak bakal sebodoh itu lagi. Dengar kata-kata gue, muka Jinian langsung pucat pasi, maafin aku. Dia kelihatan ketakutan karena pas desain jas itu, dia terus ngebayangin kalau dia yang jadi pengantin prianya. Jadi dia nggak sengaja, Jiang Wanning langsung melotot tajam ke arahnya. Matanya penuh emosi yang campur aduk. Song Jinian panik dan langsung nutup mulut. Sadar kalau dia baru aja keceplosan. Suasana langsung jadi canggung banget sampai akhirnya gue ketawa dingin. Kalau gitu, lo aja yang pakai jas ini. Song Jinian bengong, muka Jiang Wanning pun langsung berubah pucat. Ngomong apa sih kamu? Aku ini bibinya Jinian. Gue cuman senyum ngeremehin. Lihat kan, orang yang merasa bersalah emang gampang banget kepancing. Ya udah, kasih orang lain aja kalau gitu. Gue males banget ngebongkar busuknya mereka. Gue cuma bilang dengan cuek. Intinya, bukan gue yang bakal pakai jas itu. Jiang Wanning langsung ngerutin dahi. Maksud lu apa? Maksud gue dari awal udah jelas kok. Gue angkat kepala dan ngucapin tiap kata dengan tegas. Gue nggak mau nikah sama lo. Besok pun gue nggak bakal datang ke pernikahan itu. Main drama. Apalagi sih? Mau jual mahal, Jiang Wanning mulai ngomong dengan nada nggak sabar. Tapi pas lihat tatapan dingin gue, kata-kata di ujung lidahnya tiba-tiba berhenti, matanya tertuju ke paha gue yang dibalut perban rapi. Dia mendadak ingat kejadian kemarin. Gimana gue lebih milih nikam diri sendiri daripada harus intim sama dia. Jiang Wanning ngerasa frustrasi lagi tanpa alasan jelas. Xiao Yichen, pernikahannya udah di depan mata. Berhenti marah-marah. Oke, dia pikir gue cuma lagi cari perhatian, gara-gara dia cuekin belakangan ini. Makanya gue ngambek, dia yakin kalau marah gue udah hilang, gue bakal seneng lagi dan ngebet buat nikahin dia. Soal jas itu, mata Jiang Wanning ngeliat ke arah jas di dekatnya. Gue pikir dia bakal maksa gue buat kelaparan biar muat pakai jas itu kayak dulu. Tapi di luar dugaan, wanita itu malah bilang, kalau lu suka jas custom yang sebelumnya, ya udah pakai yang itu aja. Jinian langsung dongak, kaget, bibi Jiang Wanning nepuk kepalanya. Nggak apa-apa, kamu bisa desain baju lain-lain kali. Muka Jinian agak pucat. Tapi dia tetap ngangguk nurut. Jiang Wanning ajak Song Jinian pergi. Tapi nggak lama kemudian Jinian balik lagi. Dia berdiri di depan gue dan ngomong dengan nada kasar dan dingin. Xiao Yichen. Lo lihat semuanya di mobil kemarin kan? Song Jinian yang berdiri di depan gue sekarang nggak ada lagi sifat pengecutnya. Yang ada cuma kebencian yang mendalam. Gue nggak jawab langsung. Tapi malah balik nanya. Lo sendiri yang bius diri lo. Song Jinian gak ngebantah. Pena pangu. Bibi selalu sayang sama gue. Gue cuma kasih dia kesempatan aja. Itu doang. Akhirnya gue paham. Selama ini gue gak yakin apakah perasaan Jiang Wanning ke Song Jinian itu sepihak atau emang saling suka. Tapi di hidup kali ini, gue udah dapet jawabannya. Makanya gue bilang, gue doain kalian berdua bahagia. Gue ngomong itu tulus banget. Tapi Song Jinian malah langsung emosi. Xiao Yichen, jangan sok sarkas ya. Tapi, gue harus akuin, cara lo sekarang jauh lebih licin. Dia mendengus. Dulu lo cuma kayak anjing yang menyedihkan. Sekarang lo udah pinter acting. Apa lo pikir gara-gara kemarin lo lebih milih mati daripada tidur sama dia? Dia bakal ngeliat lo dengan cara beda. Mending lo mimpi aja deh. Hari ini, gue bakal bikin lo lihat jelas siapa yang bener-bener dia peduliin. Begitu kelar ngomong, dia langsung nerjang gue dan nutup mulut serta hidung gue pakai kain. Bau menyengat langsung nusuk hidung gue. Gue kaget dan coba ngelawan, tapi kaki gue lagi luka dan gue nggak punya tenaga.
Apalagi pelayan di rumah udah pada pergi karena pembicaraan ini terlalu pribadi. Gue nggak bisa ngelawan dan akhirnya kehilangan kesadaran. Gue kebangun gara-gara rasa panas. Pas gue buka mata, semuanya udah dilalap up. Song Jinian terbaring di sebelah gue. Gue sadar apa yang terjadi dan natap tajam ke Song Jinian. Lo ngebakar rumah gue, lo gila ya. Song Jinian ketawa dingin. Bukannya lo ngerasa punya tempat di hatinya. Hari ini gue bakal tunjukin seberapa besar dia cinta sama gue. Baru aja dia beres ngomong, suara cemas. Jiang Waning kedengeran dari belakang gue. Jinian, Jinian, kamu di mana? Muka licik Song Jinian langsung hilang seketika dan dia teriak ketakutan. Bibi, aku di sini. Cepat selamatin aku. Jiang Waning lari masuk ke ruangan. Begitu lihat gue ada di sana, dia sempat bengong, tapi Song Jinian langsung teriak kesakitan gara-gara luka bakar. Bikin perhatian, Jiang Waning teralihkan Jinian. Dia buru-buru bantuin Song. Jinian berdiri pas ngelewatin gue, dia sempat bilang, Xiao Yichen, gue bakal bawa Jinian keluar dulu, abis itu gue balik lagi buat lo selesai ngomong gitu. Dia langsung pergi, cepet-cepet. Gue senyum, sarkas, nahan sakit di kaki, dan ngerahin semua tenaga buat ngerangkak keluar. Gue udah lama gak percaya sama omongan Jiang Waning. Gue harus keluar sendiri. Gue ngerangkak turun dan nemuin lantai 1 udah hampir habis ditelan api. Jiang Waning lagi buka jalan, sementara Song Jinian, cowok dewasa itu, cuma berdiri doang, ngeliatin. Begitu lihat gue keluar, ekspresinya langsung berubah. Bukannya gue bilang tunggu gue, tapi sekarang bukan waktunya buat berdebat. Dia baru aja mau bantuin Song Jinian keluar. Tiba-tiba Song Jinian teriak, awas, ada balok jatuh. Jinian, dia buru-buru bantuin Song. Jinian berdiri, pas ngelewatin gue, dia gercep bilang, Xia Yichen, tunggu bentar, gue keluarin Jinian dulu. Habis itu gue balik lagi buat jemput lo. Terus dia langsung cabut gitu aja. Gue cuma bisa senyum sinis. Nahan sakit di kaki, dan pakai sisa tenaga buat ngerangkak keluar. Gue udah lama gak kemakan omongan manis Jiang Waning. Gue harus selamat dengan cara gue sendiri. Pas sampai lantai 1, apinya udah makin gila dan hampir ngebakar semuanya. Jiang Waning lagi sibuk buka jalan. Song Jinian, cowok udah gede gitu, malah cuma bengong doang ngeliatin. Begitu lihat gue berhasil keluar, ekspresi Jiang Waning langsung berubah drastis. Bukannya gue suruh tunggu, tapi ya kali mau debat sekarang. Pas dia mau narik Song Jinian keluar, tiba-tiba si Jinian teriak, awas ada kayu jatuh. Kayu yang kebakar api hebat langsung jatuh ke bawah. Potongan kayu pertama meluncur ke arah gue. Xia Yichen, muka Jiang Waning langsung berubah drastis. Dia mau lari nyelamatin gue, tapi sedetik kemudian, gila, ada balok kayu lain yang jatuh. Kali ini ngarah ke Song Jinian. Di momen krusial itu, Jiang Waning malah muter balik. Dia mutusin buat ngelindungin Song Jinian di belakang punggungnya. Balok kayu yang membara itu telak menghantam punggungnya. Mukanya pucat nahan sakit sampai dia teriak. Di saat yang sama, potongan kayu lain juga ngehantam punggung gue. Rasa sakit yang luar biasa langsung nyerang seluruh badan. Dengan sisa tenaga, gue dongak dan ngeliat tim pemadam kebakaran akhirnya masuk. Tapi lihat dah, Jiang Waning masih meluk Song Jinian. Ya kan, pangil. Dia ngelindungin cowok itu dengan penuh kasih sayang. Gue cuma bisa senyum sinis. Jiang Waning, ternyata di kehidupan kali ini pun, lo tetap milih hal yang sama. Pas gue bangun, gue udah di rumah sakit. Di depan gue ada Jiang Waning yang udah diobatin dan diperban. Pas lihat gue sadar, dia ngomong dengan nada dingin. Katanya, dia udah tanya dokter, luka kita nggak serius. Luka-lukanya udah ditanganin dengan baik. Jadi nggak bakal ganggu acara pernikahan hari ini. Gue beneran nggak habis pikir. Sampai detik ini pun, Jiang Waning masih pede banget kalau gue masih mau nikah sama dia. Di titik ini, gue udah males banget buat ngejelasin apa-apa. Gue langsung turun dari kasur. Gue mau pulang sekarang juga. Hari ini tuh hari peluncuran proyek obat baru gue. Gue nggak boleh telat dikit pun. Tapi si Jiang Waning malah ngira gue buru-buru keluar rumah sakit demi ngejar acara nikahan. Dia malah narik napas lega kayak ngerasa menang. Dia pikir gue emang segitu pengennya nikah sama dia. Hatinya ngerasa tenang, bahkan agak seneng. Jiang Waning sendiri nggak tahu kenapa dia ngerasa kayak gitu. Tapi tiba-tiba dia ngerasa kesel tanpa alasan yang jelas. Dia langsung pasang muka tembok lagi. Katanya dia bakal ke lokasi nikahan duluan. Dan gue disuruh nyusul setelah urusan selesai. Begitu Jiang Waning pergi,
Gue langsung telepon supir, "Tuan muda, apa kita ke lokasi pernikahan?" Gue tanpa ragu bilang nggak. Kita ke bandara sekarang, gue ambil koper, terus meluncur ke bandara buat ketemu mentor gue. Di jalan, HP gue nggak berhenti dapet chat dari Jiang Waning. "Xia Chen, lo di mana? Kenapa belum nyampe lokasi? Kalau lo nggak datang sekarang, lo bakal telat. Lo masih mau nikah nggak sih, Xiao Chen?" Gue kasih waktu 10 menit terakhir, cepetan datang ke sini. Jiang Waning kayaknya udah bener-bener hilang kesabaran. Dia langsung telepon gue, tapi gue lirik pun nggak. Gue matiin HP-nya, gue cabut kartu SIM-nya, terus gue buang ke tempat sampah, gue balik badan dan langsung naik ke pesawat. Selamat tinggal, Jiang Waning. Di kehidupan kali ini, gue cuma bakal hidup buat diri gue sendiri. Di saat yang sama, di lokasi pernikahan, para tamu udah pada duduk manis. Pernikahan yang nyatuin dua keluarga besar di kota Haicheng ini emang meriah banget. Tapi di belakang panggung suasananya kacau balau. Muka bokapnya Jiang udah pucat pasi. Dia nanya ke Waning, "Lo udah bisa hubungin Chen belum 15 menit lagi? Acara dimulai. Kalau pengantin cowoknya nggak ada, kita bakal jadi bahan ketawaan paling besar di seluruh kota." Muka Jiang Waning juga udah gelap banget. Dia coba telepon gue sekali lagi. Tapi yang dia denger cuman suara mesin operator yang dingin. "Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif." Berak Jiang Waning banting HP-nya ke meja. Apa-apaan sih yang dilakuin si Yi Chen ini? Bukannya dia yang paling ngebet sama pernikahan ini? Bukannya dia yang licik ngerencanain semuanya biar bisa nikah sama gua? Bukannya mimpi masa kecil dia itu jadi pengantin gua? Sekarang pas hari H udah dateng, dia malah kabur kemana? Sementara itu nyokapnya Jiang baru selesai telepon pihak rumah sakit. Dia konfirmasi kalau Yi Chen udah keluar, tapi dia nggak datang ke lokasi nikahan. Apa mungkin dia udah nggak mau nikah lagi? Makin dipikir, nyokapnya Jiang makin ngerasa itu bener. Dia hampir nangis sesenggukan. Kalau diingat-ingat, dia emang pernah bilang mau batalin pertunangan. Tadinya gue pikir dia cuma ngomong karena marah doang. Tapi sekarang gue sadar, itu pasti karena lo jahat banget sama dia sampai dia putus asa. Gimana cara gue jelasin ini ke nyokapnya dia? Nyokapnya Jiang sama nyokapnya Xia itu sahabat dari kecil. Hubungan mereka deket banget. Tapi nyokap gue udah meninggal duluan. Nyokapnya Jiang udah anggap gue kayak anak sendiri. Dia pengen banget kita jadi keluarga beneran. Gak mungkin Jiang Waning langsung ngebantah. Mana mungkin dia gak mau nikah sama gue. Tapi detik berikutnya, dia keinget pas gue dikasih obat perangsang tempo hari. Obat sekuat itu harusnya bikin siapapun hilang akal. Dan cewek manapun bisa bantu dia. Tapi gue berusaha mati-matian buat gak nyentuh dia. Bahkan sampai gue lukain diri gue sendiri parah banget. Cuma demi mutusin hubungan sama dia. Pas mikirin itu, Jiang Waning ngerasa kayak ada bagian dari jantungnya yang hilang. Dia ngerasa gelisah yang gak jelas. Dia mutusin buat cari gue ke rumah, tapi bokapnya langsung teriak. "Villa keluarga Xiao kan udah kebakar, habis. Lo mau cari dia kemana?" Jiang Waning langsung diem mematung. Bener juga, dia hampir lupa kalau rumah keluarga Xia kena kebakaran hebat kemarin. Dan sekarang tinggal puing-puing doang. Apa karena pas kebakaran itu, orang pertama yang dia selamatin adalah Song Jinian. Terus gue jadi marah pas mikir gitu. Jiang Waning makin ngerasa frustrasi. Dia baru mau nyari gue ke tempat lain. Tapi tiba-tiba saja, staf pernikahan lari-lari nyamperin mereka. Pengantin cowoknya udah datang. Jiang Waning kaget terus langsung narik napas lega. Dia udah duga, dia tahu gue sesuka itu sama dia. Mana mungkin gue gak datang ke nikahan, dia pikir gue cuma lagi main tarik ulur doang. Pas mikir gini, Jiang Waning malah jadi agak marah. Dia udah siap-siap mau marahin gue karena nggak tahu diri. Tapi pas dia dongak ngelihat siapa yang datang, dia langsung kaku. "Jinian, kenapa jadi lo pas lihat baju yang dipakai cowok itu?" Dia makin shock lagi. "Kenapa lo pakai baju kayak gitu?" Ternyata pengantin cowok yang jalan bareng staff itu bukan gue, melainkan Song Jinian. Dia malah pakai setelan jas yang dia desain sendiri. Pas denger pertanyaan Jiang Waning, dia mukanya merah. Nunduk malu-malu terus bilang, "Tante, aku dengar kabarnya. Xiao Yi Chen masih belum muncul juga. Di sini banyak banget tamu undangan. Kalau pengantin cowoknya nggak ada, seluruh kota bakal ngetawain keluarga Jiang. Makanya aku pakai jas ini dan datang ke sini. Aku pikir kalau Xiao Yi Chen nggak datang, biar aku aja yang jadi pengantinnya. Aku yang bakal nikahin kakak." Pas selesai ngomong, dia langsung dongak. Matanya berbinar seolah-olah dia udah ngumpulin seluruh keberaniannya. Jiang Waning cuma bisa diam membeku. Tapi nyokapnya yang di sebelah nggak pakai banyak omong.
Dia langsung maju dan kasih tamparan maut ke muka Song Jinian. Bocah kayak lu mau nikahin Waning kita, mimpi lu ketinggian Jiang Waning, akhirnya sadar dan langsung pasang badan ngelindungin Song Jinian di belakangnya. Dia natap nyokapnya dengan marah. Apa-apaan sih? Nyokapnya Jiang cuma bisa ketawa sinis. Jiang Waning, nggak usah pura-pura lagi deh sama gue. Maksud lo apa? Song Jinian itu emang anak yang lo adopsi. Tapi siapapun yang punya mata bisa lihat kalau hubungan kalian itu nggak bener. Jujur sama gue, apa gara-gara bocah ini si Chen mau batalin tunangan, pupil mata Jiang Waning langsung mengecil pas mau ngomong. Tapi tiba-tiba Song Jinian malah nangis kejer, nyonya Jiang. Kalau mau salahin orang, salahin aku aja, gue jatuh cinta sama tante. Gue bener-bener gak bisa kontrol perasaan gue lagi. Gue yang mon-mon ke tante biar bisa lebih intim. Ini semua salah gue. Gak ada hubungannya sama sekali sama tante Jiang. Mendengar itu, Ibu Jiang hampir pingsan. Kalian berdua bahkan sampai tidur bareng sini, kalian gue hajar sampai mati. Dasar pasangan gak tau malu. Sambil teriak gitu. Dia langsung nerjang maju mau mukul Song Jinian sama Jiang Waning. Tapi tiba-tiba ayah Jiang teriak. CUKIP. Baru deh si ibu. Berhenti. Ayah Jiang ngeliatin Song Jinian dalam-dalam, mikir keras cukup lama sebelum akhirnya dia bilang, kalau udah kayak gini, satu-satunya cara ya cuma jadiin Song Jinian pengantin prianya. Mata Song Jinian langsung berbinar seketika, tapi Ibu Jiang langsung jerit, "Papa, omong kosong apa sih ini? Emangnya kamu punya ide yang lebih bagus?" Bentak ayah Jiang emosi. Pernikahan hari ini didatengin semua orang penting di Haichang. Kalau sampai nggak ada pengantin prianya, keluarga Jiang, kita bakal jadi bahan ketawaan seumur hidup. Kalau cuma ganti pengantin, orang paling cuma gosip dikit. Tapi kalau nggak ada pengantin, kita bener-bener bakal kehilangan mood. Semua orang bakal mikir Waning itu cewek yang dibuang. Di saat genting kayak gini, kalau bukan Song Jinian yang jadi pengantinya, emang kamu mau nyari di mana lagi? Abis ngomong gitu, ayah Jiang ngeliat ke arah Jiang Waning. Waning, gimana menurut kamu Song Jinian ngeliatin Jiang Waning dengan penuh harapan? Tapi di luar dugaan. Jiang Waning malah ragu-ragu. Dia bilang, tapi Jinian itu kan keponakan angkat aku secara formal. Itu nggak bener, Pak. Ayah Jiang jawab dengan nada nggak sabar. Kalian nggak ada hubungan darah, dan kamu juga nggak pernah ngurus prosedur adopsi formal. Kamu cuma ngerawat dia beberapa tahun doang, biarin aja orang mau ngomong buruk. Itu masih mending daripada kita. Jadi bahan tertawan dunia, Jiang Waning berdiri kaku, dan di saat yang sama, waktu pernikahan udah tiba, suara MC sama tepuk tangan tamu undangan udah kedengeran sampai dalam. Song Jinian dengan gugup narik-narik tangan Jiang Waning. Tante, nunggu apa lagi sih? Cepet bilang, iya. Di saat ini, si Song Jinian bener-bener ngerasa menang banyak. Dia diadopsi sama Jiang Waning pas umur 10 tahun. Awalnya dia emang cuma hormat sama Waning sebagai orang tua, tapi lama-lama pas dia masuk masa puber, dia bener-bener jatuh cinta sama Jiang Waning. Dia nggak cuma cinta sama kecantikannya, tapi juga haus sama harta keluarga Jiang. Dia juga bisa ngerasain kalau Jiang Waning sebenarnya ada rasa sama dia. Cuma gara-gara status dan pertunangan Waning sama gue, dia jadi nahan semua perasaannya itu. Tapi hari ini, semua penghalang itu akhirnya bisa lepas. Ini kesempatan emas buat dia nikahin Jiang Waning secara terang-terangan. Mana mungkin dia lewatin gitu aja sambil mikir gitu. Dia ngelihat Jiang Waning penuh harap. Nunggu dia bilang setuju. Tapi plot twist, Jiang Waning tiba-tiba dongak, "Pak, aku nggak bisa nikah sama Jinian." Muka Song Jinian langsung pucat pasi seketika. Ayah Jiang juga kaget. Loh, bukannya selama ini kamu emang sayang banget sama Song Jinian? Jiang Waning sama sekali nggak ngelihat ke arah Song Jinian. Dia cuma ngomong dengan nada tenang, "Pak, ganti pengantin. Jadi Jinian mungkin bisa nyelesain masalah buat hari ini doang. Tapi gimana buat kedepannya? Keluarga kita sama keluarga Xiao punya banyak proyek bareng. Meskipun perusahaan dijalankan sama manajer profesional, tapi semua keputusan ada di tangan Yixin. Walaupun dia nggak datang ke pernikahan hari ini, Papa mikir dia bakal seneng lihat aku nikah sama Jinian. Kalau seandainya si Yixin cuma nggak datang, gara-gara lagi ngambek, terus tahu-tahu pengantinnya diganti. Gimana reaksinya kalau dia ngamuk terus mutusin semua kerja sama-sama keluarga Jiang?
Terus kita mau apa? Gak cuma itu, ganti pengantin, tiba-tiba bakal bikin orang mikir keluarga Jiang itu nggak bisa pegang janji. Nama baik kita di dunia bisnis bakal hancur total nantinya. Jiang Wanning nganalisis untung ruginya dengan sangat tenang. Ayah Jiang pun akhirnya kemakan omongan itu, kamu bener juga, tapi pernikahan hari ini. Pernikahan hari ini sebenarnya gampang diurus kok. Jiang Wanning langsung motong. Bukannya rumah keluarga Xiao baru aja kebakaran kemarin. Bilang aja luka-lukanya makin parah. Jadi kita nggak punya pilihan lain. Selain batalin pernikahannya, kita bisa tunda sebulan lagi. Dengar itu, mata Ibu Jiang langsung berbinar. Pena pangel. Pena pangel. Sayang, percaya sama aku. Aku lihat yang tumbuh gede. Gak mungkin dia bakal nyerah gitu aja sama Wanning. Ayah Jiang sekarang bener-bener yakin, oke, baiklah, ya udah, lakuin kayak yang kamu bilang. Ayah Jiang sama Ibu Jiang langsung buru-buru keluar buat jelasin ke para tamu. Akhirnya Jiang Wanning noleh ke arah Song Jinian, di sampingnya lihat matanya yang udah berkaca-kaca merah. Dia ngerasa kasihan banget, dia bisik pelan, Jinian. Song Jinian langsung angkat kepalanya, Tante, kamu nikah sama Xiao Yichin. Apa itu beneran cuma buat urusan bisnis antara keluarga Jiang sama Xiao Kelopak? Mata Jiang Wanning bergetar. Ya iyalah. Emang buat apa lagi? Song Jinian ngomong lirih banget. Aku pikir tante beneran jatuh cinta sama dia. Mana mungkin Jiang Wanning langsung nyaut gitu aja. Song Jinian maksa buat senyum tipis. Syukurlah kalau gitu. Tangan Jiang Wanning refleks ngepel kenceng, kuku merahnya sampai nancep ke telapak tangannya. Iya, itu bener. Dia nikah sama gue cuma demi bisnis keluarga Jiang dan sebuah janji. Gak lebih dari itu, cuma itu doang. Habis pernikahannya dibatalin. Jiang Wanning langsung nyariin gue. Dia ngecek beberapa apartemen milik keluarga Xiao, tapi nggak nemu siapa-siapa. Akhirnya, dia pergi ke universitas tempat gue kerja. Gue emang beda sama tuan muda kaya pada umumnya. Gue nggak belajar manajemen bisnis. Gue juga nggak suka balapan mobil atau koleksi jam mewah. Gue lebih fokus ke penelitian kedirgantaraan. Pas lulus kuliah, gue langsung lanjut S2, urusan bisnis keluarga gue, serahin ke manajer profesional. Pas lulus, gue tetap di sana, jadi peneliti. Jiang Wanning sebenarnya ngeremehin kerjaan gue ini, katanya gajinya terlalu rendah dan gak ngebantu bisnis keluarga sama sekali. Dia bahkan udah ngerencanain, habis nikah nanti dia bakal maksa gue buat cabut dari kerjaan ini. Pas nyampe kampus buat nyari profesor gue, dia langsung nanya belak-belakan apa lihat gue atau enggak. Profesornya kaget. Yichen kan udah pergi, kamu gak tahu Jiang Wanning langsung kaku. Pergi kemana? Dia pergi buat gabung ke proyek penelitian kedirgantaraan. Dia berangkat tadi pagi, Jiang Wanning cuman bisa diem mematung di tempat. Jadi demi ngehindarin pernikahan ini, gue malah kabur buat dinas luar. Dia ngerasa agak kesel, Xiao Yichen ini sifatnya makin hari makin berani aja ya. Dia langsung nanya kapan gue bakal balik. Profesor gue kenal sama Jiang Wanning dan tahu kalau dia itu tunangan gue. Pas denger pertanyaan Wanning, dia malah bingung. Yichen gak kasih tahu kamu. Dia gabung ke proyek sains tingkat 1 yang sangat rahasia. Intinya gak ada jadwal. Pasti kapan selesainya. Perkiraan kasarnya sih, dia gak bakal balik sampai 10 tahun lebih. 10 tahun lebih muka Jiang Wanning langsung pucat pasis ketika di saat yang sama, helikopter khusus dari Pangkalan Kedirgantaraan Barat Laut mendarat. Gue turun dari pesawat. Seorang rekan senior langsung datang nyambut gue. Halo, nama saya Li Wanang. Saya yang bakal tanggung jawab buat bimbing kamu mulai sekarang. Dia nganterin gue ke asrama, habis ngenalin kantin sama situasi kerja di sana. Dia buka suara. Saya dengar kamu itu tuan muda dari keluarga Xiao, ya. Gak aneh apa buat anak orang kaya hidup. Di pangkalan ini tuh simple banget. Bakal betah nggak? Gue cuma senyum. Nggak masalah. Hidup simple malah lebih asik. Ini kan tempat riset ilmiah. Dengar itu, senior gue senyum sambil ngulurin tangan. Selamat datang di proyek obat baru ini. Gue balas jabat tangannya. Mimpi yang hancur di kehidupan masa lalu. Akhirnya bisa gue lanjutin di kehidupan sekarang. Di sisi lain, Jiang Wanning bener-bener linglung. Dia bahkan nggak sadar gimana caranya bisa nyampe rumah. Dia kelihatan hampa, kayak nggak punya jiwa. Pas buka pintu, Nyonya Jiang langsung nyamperin. Jadi, udah ketemu Yichen Jiang Wanning, akhirnya sadar dari lamunannya. Dia pergi ke Pangkalan Sains Kedirgantaraan. Pangkalan Sains Ibu Jiang kaget.
Berapa lama emangnya dinas di sana, tangan Jiang Waning langsung mengepal minimal 10 tahun. Dia mungkin nggak bakal pernah balik lagi, tiap kata yang keluar kerasa berat banget. Nggak bakal balik, muka Nyonya Jiang langsung pucet, tiba-tiba kepikiran sesuatu, Jia gumong. Pantesan aha. Jiang Waning langsung nanya, pantesan kenapa? Ternyata dia denger kalau Yi Chen udah nyari manajer baru buat perusahaannya, dan tanda tangan kontrak jangka panjang, dia juga udah nitipin sebagian asetnya. Gue pikir itu buat persiapan nikah. Nggak nyangka, ternyata dia emang udah niat banget mau pergi. Jiang Waning langsung kaget. Suaranya kedengeran marah. Kenapa nggak bilang dari tadi Nyonya Jiang juga ikutan emosi? Harusnya mama yang nanya ke kamu, Yi Chen itu baik banget. Kenapa tiba-tiba pergi? Dulu dia sayang banget sama kamu. Tapi sekarang malah nekat batalin tunangan dan pergi jauh. Kamu sebenarnya ngapain sih? Yi Chen Jiang Waning pengen ngebantah. Tapi pas mau ngomong, dia mendadak bisu. Semua kejadian belakangan ini muncul lagi, diingatannya kayak ombak. Setelah malam itu, kita sempat deket. Meskipun dia setuju nikah sama gue, tapi dia malah ngehina gue terus-terusan. Terus dia malah nyolong karya peninggalan nyokap gue buat si Ginian. Malah dirusak sama si Ginian. Terus Ginian kena jebakan obat, tapi dia nggak mau denger penjelasan gue. Dia salah, paham terus. Dia bahkan tega ngasih gue obat karena mikir itu balas dendam yang adil. Terus pas ada kebakaran kemarin, dia malah ninggalin gue. Pas ditanya mamanya, dia baru sadar. Jangankan soal diabaikan selama beberapa tahun terakhir, cuma dalam beberapa hari ini aja. Udah berapa kali dia nyakitin gue. Dia langsung balik badan dan jalan keluar. Nyonya Jiang nanya, mau kemana kamu Waning? Jawab dengan muka pucat. Aku mau bawa dia balik. Jiang Waning balik ke universitas buat nemuin profesor gue. Dia langsung to the point, Profesor Chen, saya minta tolong nomor kontak lembaga riset tempat Yi Chen sekarang, saya mau jemput dia pulang. Dengar itu, Profesor Chen kaget sampai mangap. Neng, gak salah denger nih, proyek. Mereka itu proyek strategis nasional tingkat 1, ini bukan main-main, tiap peneliti dipilih lewat seleksi ketat. Sekalinya gabung, mana bisa main keluar gitu aja. Jiang Waning yang biasanya tenang, sekarang jadi frustrasi banget. Suaranya juga kedengeran panik. Profesor Chen, Bapak nggak ngerti situasi saya. Dia sebenarnya nggak benar-benar mau ke sana. Kita cuma lagi berantem 2 hari lalu, dia cuma kebawa emosi sesaat. Karena kesel sama saya, dia langsung pergi. Ya, sampai di titik ini pun, Jiang Waning masih mikir kalau gue pergi. Karena kejadian beberapa hari lalu, karena impulsif, dia lanjut ngomong, palingan beberapa hari lagi dia bakal nyesel, ini bakal ganggu progres proyeknya, jadi lebih baik saya jemput dia. Sekarang juga, denger itu, Profesor Chen makin melongo, kamu nggak salah, Yi Chen gabung ke proyek ini tuh bukan diputusin dalam 2 hari terakhir. Sekarang gantian Jiang Waning yang shock pas jalan keluar dari lembaga riset. Jiang Waning masih bengong, kata-kata Profesor Chen terus terngiang-ngiang. Yi Chen udah nelpon kita dari minggu lalu bilang mau gabung ke proyek ini. Suaranya mantep banget waktu itu. Kami udah mastiin ke dia berkali-kali. Jadi, dia bener-bener nggak lagi emosi sesaat. Jiang Waning langsung berhenti jalan. Minggu lalu, itu kan pas dia baru aja ngajak nikah, ternyata bener. Gue bilang mau batalin tunangan waktu itu. Tapi dia mikir gue cuma asal ngomong karena marah. Dia nggak nyangka kalau gue beneran serius. Di satu sisi gue minta batalin tunangan, tapi di sisi lain gue udah kontak lembaga riset buat persiapan cabut. Tapi kenapa? Padahal insiden lelang belum kejadian, masalah obat belum ada, apalagi kebakaran. Kenapa gue udah niat banget mau pergi? Jiang Waning nggak bisa mikir lagi. Dia jalan sempoyongan sampai rumah, malah ngeliat bokapnya lagi duduk di ruang tamu dengan muka happy. Waning, kamu udah balik. Papa punya kabar bagus buat kamu. Ada titik terang soal pernikahan Jiang Waning, kaget. Terus semangat, Papa udah ketemu Yi Chen, gak disangka. Tuan Jiang malah geleng kepala. Ya enggak lah, Papa udah nanya kemana-mana. Dia gabung ke proyek keamanan nasional tingkat 1. Bener-bener gak boleh ada kontak sama dunia luar. Gak ada yang bisa nemuin dia. Jiang Waning langsung lemes. Tuan Jiang lanjut ngomong dengan girang. Kita emang gak bisa nemuin Yi Chen, tapi gak masalah. Papa udah nemu sepupunya. Dia juga anggota keluarga Xiao. Biar dia aja yang nikah sama kamu gantiin posisi Yi Chen. Dengan begitu, kita tetap bisa aliansi sama keluarga Xiao.
Papa udah nanya ke dia, dan dia setuju. Kita juga nggak bakal jadi bahan ketawaan di kota Hen. Nggak mungkin muka Jiang Waning langsung berubah. Yang tunangan sama aku itu jelas-jelas Xiao Yichen mana bisa main ganti gitu aja. Terus apa papa nggak takut kalau Yichen tahu? Terus dia marah dan batalin kerja sama keluarga kita. Ngomong apa sih kamu? Tuan Jiang rutin dahi sambil ngelihat ke Jiang Waning. Ih, Chen udah pergi buat gabung proyek jangka panjang kayak gitu. Jelas banget dia emang mau batalin tunangan. Dia udah bener-bener nyerah sama kamu. Mana mungkin dia bakal nyusahin kita. Cuma karena kita aliansi sama orang lain, pas dia sendiri nggak ada di sini. Bukan cuma itu. Dia nggak bakal balik minimal 10 atau 20 tahun lagi. Perusahaan keluarga Xiao aja udah dikasih ke manajer, dia nggak bakal bisa ikut campur tiba-tiba. Singkatnya, semua kekhawatiran kamu soal pernikahan itu udah hilang. Satu-satunya hal yang perlu kita selesain adalah jangan sampai orang mikir keluarga Jiang yang batalin nikah. Jadi, cara terbaik ya, nikahin anggota keluarga Xiao yang lain. Dengan begitu, semua orang bakal mikir keluarga kita itu tepati janji. Semua masalah beres. Waning, sebenarnya apalagi sih yang kamu khawatirin? Tangan Jiang Waning mengepal kuat, ekspresinya langsung kaku. Benar juga. Dia sebenarnya tahu kalau omongan bokapnya itu bener, semua masalahnya emang udah beres. Dia tinggal nikah sama sepupu gue. Jelas-jelas dia nggak cinta sama gue. Harusnya nikah sama gue atau sepupu keluarga Xiao itu sama aja buat dia. Tapi kenapa? Kenapa dia ngerasa nolak banget? Rasanya kayak ada bagian hatinya yang hilang dicongkel paksa. Kenapa? Tapi ini sakit banget. Aku nggak bisa nikah sama sepupu Yichen. Dia bener-bener nggak bisa mikir jernih. Dia cuma bisa ngeblank sambil bilang, aku nggak mau nikah sama dia. Papa Jiang udah emosi tingkat dewa. Nyaris meledak. Tapi Mama Jiang yang dari tadi diem di sampingnya, tiba-tiba maju buat nahan Papa Jiang. Dia natap Jiang Waning dalam banget dan bilang, sebenarnya di titik ini, udah nggak penting lagi, kamu mau nikah sama siapa? Mau sama sepupunya Yichen, atau bahkan si Song Jinian itu sekalipun kita bakal setuju-setuju aja. Tapi Mama cuma mau tanya satu hal, dia natap mata anaknya lekat-lekat. Kamu ngotot pengen nikah sama Song Jinian itu, cuman gara-gara janji bisnis. Atau emang kamu beneran cinta sama dia? Ya jelas karena Jiang Waning langsung bungkam, dia tiba-tiba ragu. Karena kalau cuma urusan janji lama atau bisnis, harusnya dia udah nyerah dari kemarin-kemarin, pas situasinya makin kacau. Mama Jiang langsung paham dan cuma bisa ngehela napas sedih. Sekarang Yichen udah pergi. Apa kamu masih belum peka juga sama perasaanmu yang sebenarnya? Apa kamu beneran gak cinta sama dia? Atau kamu cuma takut buat jujur sama diri sendiri? Jiang Waning bener-bener kayak orang linglung pas keluar dari rumah keluarga Jiang, suara mamanya terus terngiang-ngiang di kepalanya. Jiang Waning ngepalin tangan kuat-kuat. Nggak mungkin. Mana mungkin aku cinta sama si Chen yang aku cintakan jelas-jelas. Jinian. Mikir gitu. Dia ngerasa harus buru-buru ketemu Song Jinian. Sekarang juga, dia ngerasa belakangan ini otaknya lagi konslet gara-gara kebanyakan drama. Dia yakin pas ketemu Jinian nanti dia bakal sadar siapa yang sebenarnya dia sayang. Dia langsung tanya asistennya dan dapat info kalau Song Jinian lagi asyik nongkrong bareng teman-temannya di sebuah tempat karaoke. Tanpa babi bu, dia langsung meluncur ke sana. Tapi pas sampai di depan pintu roomnya, baru aja mau buka pintu, dia dengar suara teman-teman Song Jinian dari dalam. Woi bro Nian, dulu kan lu sesumbar bakal nikahin nona muda keluarga Jiang. Jadi gimana? Akhirnya berhasil juga kan tangan Jiang Waning yang mau dorong pintu langsung kaku. Dia bener-bener gak percaya sama apa yang dia dengar. Dari balik kaca pintu, dia lihat si Song Jinian lagi dikelilingi gengnya. Muka melas yang biasa dia pasang langsung hilang. Ganti jadi muka sombong dan angkuh. Ya bereslah lu gak denger mantan tunangannya Xiao Yichen udah cabut ke lembaga riset Dirgantara. Dia nggak bakal balik minimal 10-20 tahun lagi. Temen-temennya langsung heboh tepuk tangan. Gokil. Bro Nian emang paling paten, lu emang yang terbaik. Padahal kan hubungan keluarga Xiao sama Jiang itu kuat banget. Tapi lu bisa ngerusak itu semua. Bagi tips dong bro. Gimana caranya bikin Xiao Yichen nyerah dan mundur gitu aja. Song Jinian senyum makin songong. Banyak triknya lah. Contohnya nih. Alasan kenapa dia mau buru-buru nikah itu sebenarnya. Karena gue kasih obat ke dia. Pas dia lagi teler parah. Akhirnya dia jadi intim gitu deh sama si Xiao Yichen. Jiang Waning yang denger di balik pintu langsung shock berat. Pupil matanya sampai mengecil malam itu. Dia emang ngerasa aneh. Jinian selalu bilang mereka berdua mabuk.
Tapi Waning ngerasa ada yang nggak beres. Dia sempat ngira kalau dialah yang ngedrugs Jinian biar bisa maksa nikah. Tapi ternyata tebakannya cuma benar setengah. Dia emang kena jebakan obat, tapi pelakunya bukan dia, melainkan si Song Jinian ini. Bukan cuma Jiang Waning yang kaget. Teman-teman Jinian pun ikut bingung. Bentah bro, gue nggak paham. Bukannya lu malah bikin dia nikah sama Xiao Yichen kalau gitu caranya? Kenapa lu malah lakuin itu? Song Jinian ketawa remeh. Kalian tuh nggak ngerti. Hubungan Jiang sama Xiao itu solid banget. Jadi pernikahan itu pasti kejadian mau gimana pun caranya. Nah, karena emang bakal kejadian, mending gue manfaatin momen itu buat bikin Waning percaya kalau Xiao Yichen itu cowok licik yang ngejebak dia. Biar dia benci, setengah mati sama si Yichen, Jiang Waning berasa disambar petir pas denger itu. Apa bener? Cowok manipulatif di dalam itu adalah Jinian yang selama ini dia anggap polos dan tulus. Di dalam room, teman-teman Song Jinian makin heboh bilang dia gila banget triknya. Jinian makin besar kepala dan ketawa makin keras. Itu mah baru pemanasan. Pas acara lelang, gue sengaja ngincer karya peninggalan almarhum ibunya Xiao Yichen biar si Waning buang-buang duit buat beli itu. Terus pas udah dapet, sengaja deh gue pecahin. Terus pas pesta ulang tahunnya, gue sengaja minum obat sendiri biar bisa main sama dia. Begitu udah kejadian. Gue tahu dia nggak bakal bisa lepas dari gue. Gue pengen dia ngerasa bersalah karena udah khianatin gue. Biar dia makin benci sama Xiao Yichen. Tapi si Yichen itu ternyata licik juga. Dia rela nyakitin diri sendiri buat narik simpati Waning. Trik gue sempet gagal sih waktu itu. Tapi santai, gue punya rencana cadangan. Gue langsung aja bakar rumah keluarga Xiao. Dan bener aja, pas momen bahaya, si Waning malah nyelamatin gue bukannya si Yichen. Akhirnya Xiao Yichen bener-bener putus asa dan nyerah. Hahaha. Jiang Waning di luar pintu bener-bener lemes. Mukanya pucat pasi kayak mayat. Dia nggak nyangka semua drama yang terjadi belakangan ini ternyata cuma akal-akalan si Jinian. Di dalam, si sampah Jinian masih aja sombong. Gua lakuin itu semua biar Xiao Yichen ngerasa putus asa dan mundur sendiri. Gua nggak nyangka rencana gua berhasil total. Hahaha. Si bodoh itu pergi sambil nangis. Dan sekarang posisi menantu idaman keluarga Jiang cuma buat gua. Song Jinian lagi asyik ketawa ketiwi sambil angkat dagu. Tapi tiba-tiba brak pintu didobrak kenceng banget dari luar. Pas ngeliat Jiang Waning masuk dengan muka pucat tapi matanya penuh amarah. Nyali Jinian langsung ciut. Mukanya yang tadi sombong langsung berubah pucat. Tante. Si Jinian panik dan nyoba pasang topeng melas andalannya lagi. Tapi sorry bro, udah basi. Jiang Waning langsung jalan cepet dan pelaka satu tamparan keras mendarat di mukanya. Teman-teman Jinian langsung kabur terbirit-birit karena takut. Sekarang cuma sisa mereka berdua di sana. Jiang Waning ngomong sambil nahan amarah yang udah diubun-ubun. Tega-teganya kamu nipu aku selama bertahun-tahun. Jiang Waning langsung keinget pertama kali mereka ketemu. Pas itu ibu Jinian baru aja meninggal. Bocah kecil dengan mata sembab itu nanya di mana ibunya. Dan rasa kasihan bikin Waning mutusin buat jagain dia seumur hidup. Awalnya emang tulus karena sayang, tapi pas makin gede, cowok ini beda banget sama remaja lain yang dia kenal. Anak-anak di circle-nya biasanya hobi pamer, mobil mewah, dan jam mahal. Sombongnya minta ampun. Tapi Jinian selalu kelihatan minder dan takut. Kayak ngerasa nggak pantas dapetin apa-apa. Hal itu yang bikin Waning makin ngerasa kasihan banget sama dia. Dan gara-gara rasa kasihan itulah, dia salah sangka dan ngira kalau dia cinta sama Jinian. Tapi sekarang, pas kedok Jinian udah kebongkar, Waning sadar kalau dia cuma ngerasa marah karena udah dibegoin. Tapi anehnya dia nggak ngerasa sakit hati atau kecewa sama sekali. Kenapa coba? Kalau emang dia beneran cinta sama Jinian, harusnya hatinya hancur kan. Tapi nyatanya nggak, malah pas dia kepikiran soal Xiao Yichen. Dadanya langsung ngerasa sesek dan sakit banget. Dia kepikiran soal karya peninggalan ibunya Yichen yang dihancurin Jinian. Dan gimana muka pucat Yichen waktu itu. Dia inget gimana Xiao Yichen berusaha nahan diri pas lagi kena obat. Dia nekat nusuk dirinya sendiri pakai gunting biar tetap sadar. Jiang Waning ngelihat cowok itu dengan tatapan datar seolah nggak ada yang spesial. Rasanya sesek banget sampai dia susah napas. Akhirnya semua emosinya meledak ke Song Jinian yang ada di depannya. Detik ini juga dia beneran pengen ngekill Song Jinian. Song Jinian ngerasain aura membunuh dari cewek itu. Dan kali ini dia beneran kena mental.
Dia gemeteran parah sambil gagap. Tante tolong inget mama aku. Pupil mata Jiang Waning mengecil dan hawa membunuhnya perlahan hilang. Song Jinian ucapnya dingin banget. Suaranya nggak ada lagi kelembutan kayak dulu. Cuma ada hawa dingin kayak orang asing. Utang budi ke nyokap lo udah gue lunasin selama bertahun-tahun ini. Mulai sekarang kita nggak ada urusan lagi. Habis ngomong gitu dia langsung cabut. Mau si Song Jinian teriak-teriak manggil nama dia kayak gimana pun dia nggak bakal noleh lagi. Bener-bener gencana ya. Jiang Waning buru-buru balik ke rumah dan ngelihat banyak barang di ruang tamu. Dia bingung dong. Ini barang apa aja ibunya Jiang? Cuma masang muka flat. Tadi Ichan ngirim banyak barang ke sini. Mama baru beresin hari ini. Terus pas lagi rapi-rapi mama nemu banyak barang yang dulu kamu buang ke gudang bawah tanah. Coba lihat Gi. Jiang Waning melongo ngelihat barang-barang di depannya. Ada 2 tumpukan. Tumpukan pertama itu barang yang pernah dia suruh orang buat dikirimin ke Yi Chen dulu. Pas dia lihat ternyata itu semua kado yang dia kasih ke Yi Chen. Tapi karena dulu dia cuma nyuruh asistennya yang beli asal-asalan dia sendiri sampai ingat-ingat itu barang apaan. Mata Jiang Waning langsung gelap. Ternyata sebelum pergi Yi Chen pengen balikin semua barang itu ke mereka. Terus pandangannya beralih ke tumpukan satunya lagi. Dia langsung ngenalin itu semua barang pemberian Yi Chen buat dia. Dia baru ingat kalau dulu Yi Chen hobi banget ngasih dia kado. Kado ulang tahun, kado anniv, sampai kado buat setiap hari libur. Dulu dia ngerasa muak, makanya kado-kado itu nggak pernah dibuka dan langsung dibuang gitu aja ke gudang. Sekarang pas dikeluarin sama mamanya, Jiang Waning berdiri mematung sambil buka satu-satu kado yang udah berdebu itu. Tahun pas dia mau ujian masuk Universitas Yi Chen, ternyata pernah minta jimat belajar buat dia. Dia inget kuil itu paling ampuh, tapi antrinya harus dari tengah malam selama 10 jam lebih. Terus tahun lalu, pas dia ulang tahun, Yi Chen beliin tas branded yang paling dia pengen. Katanya tas itu susah banget dapetnya dan harus nemuin desainernya langsung. Terus bulan lalu, pas dia iseng bilang, dia pengen punya perusahaan film tapi susah banget diakuisisi. Ternyata Yi Chen diem-diem yang negosiasiin buat dia isinya surat perjanjian transfer saham. Banyak banget barang kayak gitu. Semuanya dikasih pakai hati dan ketulusan banget. Tapi dia nggak pernah nyangka kalau nggak ada satupun yang pernah dibuka. Hati Jiang Waning rasanya kayak dirobek-robek. Apa yang udah dia lakuin, tega-teganya dia nginjek-nginjek hati cowok setulus itu, sedangkan dia malah muji-muji cowok tukang bohong kayak Song Jinian. Dia gemeteran parah. Matanya tertuju ke kado yang paling terakhir. Tiba-tiba matanya berbinar. Dia inget kado terakhir ini baru aja dikasih Yi Chen beberapa hari yang lalu. Kalau Yi Chen beneran mau nyerah sama dia dari awal, kenapa dia masih ngasih kado? Di momen ini Jiang Waning ngerasa kayak dapet harapan terakhir. Dia nggak sabar mau buka kado itu, tapi pas lihat isinya dia langsung kaget. Ternyata itu Leontin Gyokpusaka keluarga Jiang. Jadi apa yang dikasih Yi Chen waktu itu bukan kado, tapi dia mau balikin tanda pertunangan mereka. Yi Chen beneran mau mutusin hubungan total. Harapan terakhir di hati Jiang Waning hancur berkeping-keping. Dia beneran nggak kuat lagi sampai semuanya jadi gelap. Waning pingsan dan demam tinggi. Dokter bilang ini gara-gara emosi yang terlalu meledak sampai bikin dia sakit parah. Dia sakit selama 3 hari 3 malam dan nggak sadar-sadar. Pas lagi koma dia terus ngigo manggil nama-nama orang. Kadang manggil Song Jinian, kadang manggil nama gue. Ortu dia panik luar biasa. 3 hari kemudian Jiang Waning akhirnya sadar. Ibunya langsung nyamperin, Waning akhirnya kamu bangun. Kamu koma 3 hari, kamu bikin mama takut setengah mati. Tahu nggak? Tiba-tiba ibunya ngerasa ada yang aneh sama Jiang Waning. Auranya beda banget kayak jadi orang lain. Ibunya sampai gemeteran karena takut Waning jangan nakutin mama. Kamu nggak apa-apa kan? Jiang Waning baru sadar dari lamunannya. Ekspresinya balik lagi kayak biasa, tapi tatapannya penuh rahasia. Ma, aku mimpi. Ucapnya pelan. Di dalam mimpi itu, Yi Chen nikah sama aku, tapi aku malah nyanyain dia. Dengar omongan anaknya mata ibunya, langsung berkaca-kaca lagi. Kamu kenapa sih nak ucap ibunya sambil nahan tangis? Dulu Yi Chen sayang banget sama kamu, tapi nggak kamu anggap. Sekarang pas dia udah nggak ada kamu, malah mikirin dia terus sampai ke bawah mimpi. Tapi mau dimimpiin kayak gimana pun, dia nggak bakal balik lagi. Jiang Waning mengernyit, dia tahu banget kalau mimpi itu bukan sekadar kangen doang. Mimpi itu aneh banget dan kerasa nyata banget. Seolah-olah semuanya beneran pernah terjadi. Di mimpi itu dia sama gue juga tunangan dari kecil. Tapi gue di versi mimpi itu nggak ikut proyek ke Dirgantaraan. Tapi gue malah nikah sama dia. Dan dia di versi mimpi itu nggak pernah tahu sifat asli Song Jinian. Dia juga nggak sadar sama perasaannya ke gue. Jadi di mimpi itu dia
jahat banget sama gue. Nikah selama 20 tahun lebih, tapi dia nggak pernah sekalipun ngasih gue kado. Nggak pernah diajak kencan, bahkan urusan ranjang aja. Kayak tugas rutin yang gue minta pas ulang tahun, gue yang ke-35. Itu pun cuman sebulan sekali. Nggak cuma itu, dia di mimpi itu nggak pernah bisa move on dari Song Jinian. Walaupun dia nggak selingkuh fisik, tapi hati dan perhatiannya semua buat Song Jinian. Pernikahan dia sama gua cuman status formalitas doang selama 20 tahun lebih sampai dia umur 55 tahun. Perusahaan farmasi dia kena skandal besar. Dan sebenarnya skandal itu ada hubungannya sama Song Jinian. Waktu itu Song Jinian udah nikah sama cewek lain dari keluarga kaya. Jiang Wanning di mimpi itu, walaupun cemburu buta, tetap aja dia bantuin keluarga cewek itu biar Song Jinian hidupnya enak. Tapi nggak nyangka kalau pihak sana malah ceroboh banget. Tugas bikin obat yang simple aja malah gagal total sampai bikin banyak orang meninggal gara-gara obat terkontaminasi. Dia harus beresin semuanya sampai mau gila. Dan di saat genting itu, tiba-tiba Jinian telepon tengah malam. Katanya dia lagi nggak enak badan dan istrinya lagi pergi kerja, jadi nggak ada yang jagain. Dia minta Jiang Wanning datang cepet-cepet. Jiang Wanning di mimpi itu beneran bucin tolol sama Song Jinian. Dia nekat nerobos badai salju tengah malam demi nyamperin Song Jinian. Tapi sialnya karena jalanan licin, jalanan bersalju dan capek nyetir bikin kecelakaan maut itu beneran kejadian. Jiang Wanning di mimpinya mati gitu aja di umur 55 tahun. Tapi anehnya pas Jiang Wanning di mimpi itu tewas, kesadarannya nggak langsung hilang cuy. Dia masih bisa lihat dengan jelas semua yang terjadi di dunia itu. Dia lihat pakai mata kepala sendiri. Setelah dia mati, gue akhirnya buka album foto yang dia simpen di berangkas rahasia. Isinya tuh foto-foto Song Jinian dari zaman lulus SMA sampai kuliah. Tiap ulang tahun dan tempat yang mereka datengin bareng-bareng dicatat rapi banget sama dia. Disimpen di album spesial gitu. Wanning yang di mimpi baru sadar kalau perasaannya ke Song Jinian tuh dalam banget. Tapi nggak cuma itu. Sebelum mati, Jiang Wanning di mimpi ternyata udah bikin surat wasiat. Dia pengen kasih semua hartanya buat Song Jinian. Jiang Wanning yang asli nggak kaget sih denger ini. Dia emang udah rencana dari awal kalau abis nikah, dia bakal langsung bikin wasiat buat kasih semua warisannya ke Song Jinian. Dia ngerasa karena di hidupnya dia nggak bisa kasih janji manis atau kebahagiaan buat Jinian. Ya minimal dia kasih semua duitnya lah. Ini juga alasan kenapa dulu dia nipu gue buat sterilisasi karena ogah banget punya anak sama gue. Dan di mimpi itu dia beneran ngelakuin hal gila itu. Kita nikah 20 tahun lebih tapi nggak punya anak. Semua aset lari ke Song Jinian. Gue nggak dapet apa-apa selain tumpukan utang Jiang Wanning yang otomatis pindah ke gue sebagai suaminya. Sebenarnya dengan kekayaan gue, utang segitu mah gampang banget dilunasin. Tapi sialnya keluarga korban nggak tahu soal itu. Mereka mikir Jiang Wanning nggak kasih warisan ke gue, jadi gue nggak bakal bisa bayar utang gede itu. Akhirnya mereka ngamuk dan nusuk gue sampai mati. Rasa sakit luar biasa dan panik bikin Jiang Wanning kebangun dari mimpinya. Pas melek, dia langsung linglung. Bingung dia itu, Jiang Wanning dunia ini atau dunia mimpi. Perasaannya bener-bener campur aduk nggak karuan. Pas awal bangun, dia sempat lega karena gue di dunia ini masih hidup. Belum ditusuk sampai mati gara-gara dia. Tapi sedetik kemudian dia sadar. Walaupun gue hidup, G udah pergi ke tempat yang nggak bakal bisa dia temuin. Dia ngerasa nyesek banget sampai susah napas. Mau gimana pun, di mimpi itu dia udah milikin gue selama 20 tahun. Tapi sekarang dia bener-bener kehilangan gue. Mikirin itu aja udah bikin hatinya hancur lebur. Tiap helaan napas rasanya berat banget. Lihat anaknya kayak gitu. Ibunya Jiang langsung ketakutan dan narik dia. Wanning, kamu kenapa sih? Ada yang sakit nggak? Apa perlu? Mama panggil dokter baru deh. Jiang Wanning natap nyokapnya dengan mata merah. Terus ngomong pelan banget dengan suara serak. Ma, kayaknya aku beneran sayang sama Xiao Chen. Pas ngomong gitu, rasanya beban di hati Jiang Wanning langsung hilang. Akhirnya dia mau ngaku. Akhirnya dia jujur sama perasaannya sendiri. Nyokapnya kaget, tapi terus malah nangis sesenggukan. Iya, Mama udah tahu dari lama. Orang bilang gak ada yang lebih paham anak selain ibunya sendiri. Mama udah lihat dari kecil kalau ada Xiao Chen di hati kamu. Tapi Mama bingung, kamu gak pernah mau ngakuin perasaan itu. Padahal Mama tahu kamu pasti suka sama dia. Makanya Mama selalu maksa perjodohan ini. Kalau enggak,
Mana mungkin mama tega maksa anak sendiri nikah sama orang yang nggak dicintainya, cuma demi janji sama sahabat lama. Kamu tuh anak bodoh, kamu suka dia tapi kenapa nggak ngaku dari dulu? Kenapa nggak baikin dia dari awal? Kenapa harus disakitin sampai dia cabut dengan hati yang udah jadi abu kayak sekarang? Jiang Wening cuma bisa diam mematung, iya ya. Dia ngerasa dirinya paling pinter di dunia bisnis. Bisa baca trik lawan dalam sekejap. Tapi kenapa hati sendiri aja nggak kebaca? Mungkin gara-gara sifat pemberontaknya doang. Kita berdua udah kenal dari kecil banget. Istilahnya mah cinta monyet yang jadi serius pas masih bocil. Dia baik banget sama gua. Kalau main rumah-rumahan, dia selalu pengen jadi mama dan gue papanya. Tapi sejak kapan semua berubah, kejadiannya pas dia SMA. Nyokap gue meninggal, terus nyokapnya tiba-tiba bilang mau tunangin kita biar gue jadi bagian dari keluarga mereka. Dan waktu itu, Jiang Waning lagi berantem hebat sama ortunya soal pilihan jurusan kuliah. Ortunya pengen dia ambil manajemen keuangan buat lanjutin bisnis keluarga, tapi mimpi aslinya tuh pengen kuliah desain fashion. Akhirnya dia nyerah dan ambil jurusan yang dia benci. Tapi rasa kesel dan pemberontak di hatinya itu masih ada. Dan pas ortunya jodohin dia sama gue, emosinya langsung meledak. Dia mikir kenapa sih ortunya harus ngatur-ngatur sampai ke urusan nikah segala. Karena pengen berontak, dia mulai jahatin gue. Dia mikir kalau dia jahatin gue, berarti dia lagi ngelawan keinginan ortunya. Sampai akhirnya pas mau lulus kuliah, dia ketemu Song Jinian. Song Jinian sama gue tuh beda jauh banget kayak bumi dan langit. Dia pinter. Jinian polos, gue dermawan. Jinian penakut, gue tuan muda yang sombong. Sedangkan Jinian itu yatim piatu yang nggak punya apa-apa. Perbedaan kontras inilah yang bikin Jiang Waning makin perhatian sama Song Jinian. Rasanya makin dia baikin, Jinian sedikit. Makin dia bisa buktiin kalau gue itu bukan tipenya. Dia nikah sama gue cuma karena dipaksa ortu. Dia nggak sadar kalau dia udah terjebak sama pola pikir berantakan ini sampai salah pilih jalan. Tapi sekarang dia baru tahu kalau Song Jinian nggak sepolos yang dia kira. Padahal sebenarnya dia nggak cinta-cinta amat sama cowok itu. Cuma 30% kasihan. Sisanya 70% cuma mau berontak doang. Aslinya dia sayang sama gue. Lagian sekarang dia udah pegang kendali penuh bisnis keluarga. Udah jadi bos besar. Kalau emang dia beneran ogah nikah sama gue, harusnya dia bisa aja nolak ortunya mentah-mentah. Tapi dia malah pakai alasan nepatin janji buat tetap kejebak di pernikahan ini. Dia beneran cinta sama gue. Tapi pas dia baru sadar, semuanya udah telat. Nyokapnya lanjut ngomong sambil nangis. Sekarang semuanya udah telat. Proyek Xiao Chen bakal makan waktu bertahun-tahun. Mungkin 20 tahun baru balik. Kalian bener-bener udah kehilangan satu sama lain. Masa lalu ya udah masa lalu. Siapa sih di dunia ini yang gak pernah patah hati ikhlasin aja? Cari orang lain yang beneran kamu suka. Tapi Jiang Waning malah gemetar hebat. Dia mendongak dengan tatapan tajam. Enggak, aku nggak akan ngelepasin dia. Ibu Jiang sampai bingung. Dia melihat Jiang Waning mengepalkan tangan dan bicara dengan nada yang sangat tegas. Aku pasti bakal ngejar Yi Chen selama dia masih ada di dunia ini. Mau sampai ke ujung dunia sekalipun, bakal aku kejar. Ya, dalam sekejap, Jiang Waning sudah memantapkan hatinya. Dibandingkan mereka berdua mati di dalam mimpi dan 20 tahun tidur satu ranjang, tapi beda perasaan. Setidaknya, kehidupan nyata ini masih punya harapan. Jadi, gimana kalau aku pergi selama aku masih hidup di dunia ini? Dia pasti bisa ngejar aku. Apalagi, dia percaya karena aku dulu sangat suka sama dia. Gak mungkin aku bakal lepas gitu aja. Cuma emang dulu dia jahat banget sama aku. Bikin aku putus asa dan pengen kabur sebentar. Tapi sekarang, dia sudah sadar sama isi hatinya yang jujur. Selama dia ngejar aku dengan benar, mereka masih bisa balikan. Ibu Jiang cuma bisa melongo lagi. Kamu ngomong apa sih? Yi Chen itu pergi buat proyek rahasia negara. Mana mungkin kamu bisa nemuin dia. Tapi Jiang Waning malah pasang muka cuek. Pasti ada jalan. Kalaupun aku nggak bisa nemuin dia, aku bakal tunggu 10 tahun. 20 tahun, aku bakal tetap nunggu. Kamu bilang apa Ibu Jiang syok berat? Tapi melihat tatapan putrinya yang sekeras batu, dia tahu kalau dia nggak bakal bisa ngebujuk Jiang Waning. Lagian, sosok di depannya ini bukan lagi gadis kecil yang bisa mereka atur-atur hidupnya. Dia sudah dewasa sepenuhnya. Ibu maupun ayahnya nggak bisa lagi ikut campur urusannya. Dan Jiang Waning langsung bergerak cepat. Setelah keluar dari rumah sakit, dia langsung hubungin banyak orang. Dia mau pakai koneksi buat nyari tahu
aku ada di proyek apa dan di markas mana, tapi sayangnya proyek ini beneran rahasia tingkat tinggi. Meski sudah usaha mati-matian, dia nggak dapat kabar apapun, akhirnya dia pakai taktik muter. Dia mulai investasi gede-gedean di berbagai proyek kedirgantaraan. Proyek kayak gini aslinya dikontrol negara. Tapi beberapa perusahaan swasta, kalau kasih duit yang banyak, bisa ikut bergabung dengan kedok investasi atau donasi. Dan itu yang dilakukan Jiang Wanning. Hampir nggak peduli soal biaya, dia keluarin duit gila-gilaan. Dia terus ngebuka jalan, siapa tahu suatu hari nanti dia bisa nemuin di mana aku berada. Sebelumnya di pesta pernikahan, orang tua Jiang bilang, aku terluka, makanya pernikahan ditunda sebulan. Tapi sekarang sudah lewat sebulan dan aku tetap nggak muncul. Banyak orang mulai nanya-nanya. Akhirnya orang tua Jiang ngaku kalau aku yang ngebatalin pertunangan itu, semua orang langsung heboh. Mereka pikir keluarga Jiang bakal cari cowok lain buat Jiang Wanning. Tapi plot twist, Jiang Wanning malah terang-terangan ngumumin kalau dia bakal nunggu aku. Dia nggak bilang aku kemana. Dia cuma bilang, aku pergi ke luar negeri buat belajar, tapi dia bakal setia nunggu aku pulang. Wah, cewek kaya yang berani ngejar cinta. Cerita kayak gini langsung jadi bahan omongan orang. Ditambah lagi, keluarga Xiao dan Jiang itu emang klan elit. Terus aku sama Jiang Wanning juga berasal dari generasi muda. Visual kita berdua nggak main-main. Jadi kita emang udah punya fans dan populer banget di internet. Di saat kayak gini, pengakuan cinta Jiang Wanning langsung naik. Jadi trending topik dengan cepet banget. Sementara itu, di dalam markas kedirgantaraan Northwest, kalian udah lihat internet? Belum. Itu loh si cewek kaya namanya Jiang Wanning. Ternyata dia bikin pengumuman heboh di sosmed. Katanya dia bakal nunggu tunangannya yang lagi belajar di luar negeri. Oh, aku juga lihat tuh, tapi setauku dulu bukannya dia gitu ya. Bukannya dia dulu benci banget sama tunangannya, kayak pas hari ulang tahunnya, tunangannya nyewa, banyak layar besar, cuma buat ngucapin selamat ultah. Terus ada reporter wawancara dia, nanya gimana perasaannya. Dia malah jawab dingin banget, katanya cuma buang-buang duit dan gak guna. Tapi ngomong-ngomong, siapa sih nama tunangannya itu? Kayaknya namanya Xiao Yichen deh. Para peneliti ini asyik banget ngegosip. Tiba-tiba mereka ngelihat ke arahku yang lagi nunduk makan. Diam dan gak ngomong sepatah kata pun. Yichen, nama kamu sama banget sama dia. Marganya juga sama. Tanganku yang lagi pegang sumpit langsung berhenti. Tinggal di markas kedirgantaraan ini. Orang bilang kita terputus dari dunia luar. Nggak boleh hubungin siapapun biar nggak bocor rahasia. Tapi sebenarnya nggak mungkin juga bikin semua peneliti benar-benar nggak pegang internet atau nggak dapat hiburan sama sekali. Bisa gila orang-orang di sini. Jadi kita tetap bisa online buat baca berita. Bahkan belanja online, kita cuma nggak boleh posting komen atau artikel apapun. Belanjaan online juga cuma bisa dikirim ke satu alamat. Tetap semuanya dicek ketat sebelum diantar. Jadi soal kejadian baru-baru ini, soal Jiang Wanning yang keluar-keluar soal cintanya di internet. Sebenarnya aku juga udah tahu. Teman-temanku ngeliatin aku dengan muka penasaran. Yichen, kalau dipikir-pikir, waktu pas tunangannya si Jiang Wanning itu pergi, kok pas banget sama waktu kamu kesini ya. Cuma bedanya tunangannya pergi ke luar negeri. Sedangkan kamu ke markas ini, kan bener nggak? Kalau nggak tahu detailnya, aku pasti mikir kalau kamu itu tunangannya Jiang Wanning. Semuanya ketawa bareng. Aku cuma bisa senyum paksa, terus bilang, di dunia ini banyak banget orang yang punya nama dan marga yang sama. Di markas ini, antar rekan kerja emang nggak terlalu akrab. Jadi, selain atasan yang bimbing aku di awal, karena dia lihat berkas aku dan tahu latar belakangku. Sebenarnya rekan-rekan yang lain nggak ada yang tahu, kalau aku ini pewaris keluarga Xiao yang terkenal itu, mereka nggak bakal pernah nyangka identitas asliku, lagian di pikiran mereka. Mana ada anak orang kaya yang mau ngelepasin harta melimpah dan hidup mewah cuma buat datang ke tempat terpencil kayak gini buat jadi peneliti. Jadi pas denger omonganku, mereka nggak curiga sama sekali, malah lanjut ngobrol seru. Akhirnya, si atasan yang tahu rahasiaku itu nyamperin aku pas malam, pas kita lagi berdua, cek data. Dia nggak tahan buat nanya, Yichen, kamu emang nggak pernah cerita soal masa lalu. Tapi aku bisa lihat kalau kamu pasti sakit hati banget sama tunanganmu sampai milih ke sini. Sekarang dia kayaknya udah sadar kalau dia salah.
Apa kamu nggak mau mikir buat balik lagi, atasanku agak ragu. Terus dia bilang, meskipun aturannya kita nggak boleh ninggalin proyek sebelum selesai. Tapi kalau kamu ajuin permohonan khusus, itu bukan hal yang mustahil. Tapi di luar dugaan, aku langsung jawab tanpa ragu, aku nggak bakal pergi. Aku menatap atasan itu dengan tenang dan bilang, mungkin dia emang nyesel sekarang, tapi itu udah nggak penting lagi. Aku kesini bukan buat bikin dia kesel, ataupun buat sembunyi dari dia. Aku di sini buat ngejar impianku. Ya, aku juga lihat pernyataan Jiang Wanning. Tapi aku nggak peduli mau Jiang Wanning sadar. Kalau dia sayang, aku di kehidupan ini pun, terus kenapa mau kali ini dia tulus banget ngomongnya. Terus kenapa kasih sayang yang datangnya telat itu lebih murah daripada rumput. Nggak peduli seberapa nyeselnya Jiang Wanning sekarang. Luka yang dia kasih ke gue di kehidupan ini maupun di masa lalu nggak bakalan bisa berubah. Jadi gue nggak mau ngorbanin apapun lagi demi cewek kayak gitu. Gue kesini buat ngejar mimpi gue sendiri, bukan buat orang lain. Di hidup kali ini, gue cuma mau hidup buat diri gue sendiri. Si senior langsung bengong denger omongan gue. Akhirnya dia ngangguk malu gitu. Bener juga ya, gue terlalu sempit pikirannya. Sorry ya. Dan ya, hidup gue di markas penelitian pun berlanjut. Semuanya berjalan tenang banget. Gue biar fokus riset sains, ngeliat progres proyek yang naik dikit demi dikit tuh bikin gue seneng banget. Lebih dari siapapun, hari-hari di markas penelitian lewat cepet banget. Nggak kerasa udah 3 tahun berlalu. Pas banget gue baru keluar lab, tiba-tiba gue ketemu sama atasan tinggi. Si bos langsung narik gue, Yan, malam ini ada jamuan, terima kasih buat donatur, pengusaha hebat. Lo ikut kita ya. Gue langsung ngerutin dahi lagi, nggak bisa. Pak, saya kan cuman peneliti. Urusan luar kayak gini harusnya bukan tanggung jawab saya, tapi si bos malah nepis omongan gue. Halah, jangan sungkan gitu sama gue. Kita para petinggi sebenarnya udah tahu kok. Lo itu kan pewaris keluarga, kayak Xiao. Acara begituan mah pasti lo lebih paham dibanding kita kira ilmuwan tua ini. Pokoknya ikut aja. Ya udah. Mau nggak mau gue ikutin para bos itu. Kita nyampe di tempat pesta bareng-bareng, tapi nggak disangka-sangka. Pas baru masuk aja, gue langsung lihat Jiang Wanning lagi pakai gaun malam. Badan gue langsung kaku. Dan si Jiang Wanning juga cepet-cepet berdiri dengan muka yang ceria banget. Yi-Chen. Gue akhirnya paham apa yang sebenarnya terjadi. Gue cemberut terus bisik-bisik. Pak, saya balik lanjut kerja sains aja ya. Gue balik badan mau pergi, tapi pas baru sampai pintu koridor, tangan Jiang Wanning langsung nyambar dan nahan gue. Yi-Chen, kenapa sih tiap lihat aku bawaannya mau kabur terus? Gue langsung nepis tangannya dan ngomong dengan nada dingin. Gue nggak ada niat buat sembunyi kok. Jiang Wanning malah makin semangat ngomongnya. Bohong? Kamu pengen pergi pas lihat aku. Kalau emang di hati kamu udah nggak ada aku. Kenapa kamu nggak berani hadepin aku? Akhirnya gue cuma bisa ngehela napas pasrah. Gue natap Jiang Wanning tanpa ngehindar sedikit pun. Tenang banget. Tuh, lihat. Gue nggak sembunyi dari lo. Kan udah gue bilang, gue cuma nggak mau buang-buang waktu lagi buat lo. Cuma itu kenyataannya, seluruh kehidupan masa lalu gue dan masa muda gue di hidup sekarang udah gue abisin buat Jiang Wanning. Udah terlalu banyak waktu yang kebuang. Tiap detik setelah ini, gue nggak mau lagi ada sangkut paut apapun sama dia. Tatapan terluka langsung terpancar dari mata Jiang Wanning. Maafin aku, Yi-Chen, aku salah. Si cewek yang biasanya sombong banget ini buat pertama kalinya nundukin kepala dan ngecilin suaranya. Aku mohon maafin aku. Dulu aku emang jahat banget. Aku janji bakal perlakuin kamu dengan baik ke depannya. Kamu mau kan ikut sama aku, gue cuma natap dia dingin. Gak usah mohon-mohon. Gue kan udah bilang, pertunangan kita udah batal. Kita ini orang asing, gak ada lagi yang perlu diomongin. Tapi aku gak mau ngelepasin kamu. Jiang Wanning narik lengan gue dengan panik. Kamu tahu gak, pas kamu pergi, aku mimpiin apa yang kayaknya itu kehidupan masa lalu. Aku di sana kita nikah, tapi aku selalu jahat sama kamu. Akhirnya aku mati, dan kamu mati ditusuk gara-gara aku. Pas bangun, hati aku sakit banget. Aku baru sadar kalau aku bener-bener cinta sama kamu. Aku mohon, jangan tinggalin aku lagi ya. Jiang Wanning bilang, mimpi itu cuma buat menjelasin proses gimana dia nyadar soal perasaannya yang sebenarnya. Tapi nggak disangka muka gue langsung berubah pas denger itu. Gue natap Jiang Wanning lama banget. Dan akhirnya gue bilang, gimana kalau itu bukan mimpi? Dia langsung bengong. Yi-Chen,
Maksud kamu apa? Gue nepis tangan Jiang Wening dengan cuek dan bilang, sampai sekarang gue emang nggak ada lagi yang perlu gue sembunyiin dari lo. Jiang Wening, gue ini reinkarnasi. Mimpi yang lo bilang itu sebenarnya adalah alam bawah sadar kita. Jadi, apa yang lo lihat di mimpi itu, semua penderitaan yang gue rasain, rasa putus asa itu, semuanya benar-benar terjadi. Jiang Wening langsung kaku mematung. Dan gue natap dia sambil nekenin tiap kata dengan jelas. Jiang Wening, kalau lu di posisi gue di kehidupan lalu, dihianatin sama seseorang selama 20 tahun lebih. Nungguin dia 20 tahun lebih. Sampai akhirnya mati gara-gara keegoisan dia. Terus hidup lagi, apa lo masih mau kasih orang itu kesempatan lagi? Apa lo masih mau buang 1 menit aja buat orang itu atau kasih waktu lebih buat dia? Muka Jiang Wening langsung pucet kayak kertas. Dia cuma berdiri di situ tanpa bisa ngomong sepatah kata pun. Dan gue lanjut ngomong dengan tenang. Ekspresi lo udah ngasih gue jawabannya. Jadi gue harap lo juga bisa paham posisi gue. Jiang Wening, jangan pernah cari gue lagi. Abis ngomong gitu gue langsung jalan tanpa noleh ke belakang sedikit pun. Jiang Wening cuma bisa berdiri mematung di sana. Bener-bener kayak orang yang kehilangan jiwanya. Awalnya dia ngerasa mimpi itu cuma terlalu nyata. Tapi dia nggak nyangka kalau gue bakal bilang itu kenyataan. Jadi artinya gue bener-bener ngalamin semua hal buruk itu. Jiang Wening tiba-tiba ambruk ke tanah dengan mata penuh keputusasaan. Dia pikir mimpi itu cuma peringatan biar dia bisa sadar sama perasaannya sendiri. Tapi dia nggak pernah kepikiran kalau mimpi itu adalah semua penderitaan yang bener-bener gue alamin. Karena gue udah ngelewatin semua itu, mustahil banget gue bisa maafin dia lagi. Mikirin hal itu, Jiang Wening langsung nutupin mukanya dan nangis jadi-jadinya. Waktu berlalu cepet banget. Nggak kerasa 7 tahun lagi lewat barengan sama keberhasilan pendaratan pesawat ruang angkasa berawak. Gue dan semua peneliti langsung sorak-sorai. Kita tahu ini tandanya proyek ini udah sukses total. 10 tahun penuh perjuangan riset sains akhirnya selesai. Semua orang seneng banget, akhirnya bisa pulang juga. Penasaran deh, anak gue udah gede. Masih ngenalin gue apa enggak ya? Terus nyokap gue, kira-kira sakit kakinya udah sembuh belum ya tahun-tahun ini? Semua orang ngomong sambil penuh emosi. Bener-bener nggak sabar nunggu hari kepulangan. Cuma gue yang kelihatan tenang, soalnya gue udah nggak punya rumah lagi sejak lama. Orang tua dua-duanya udah meninggal. Jiang Wening juga udah nggak ada hubungan apa-apa lagi sama gue. Balik sekarang pun cuman buat lanjutin hidup yang sepi. Pas sampai di rumah, nggak disangka-sangka ibunya. Jiang udah nungguin gue. Yan, akhirnya kamu balik juga. Ibunya Jiang langsung megang tangan gue. Sambil nahan tangis dia bilang, kalau kamu nggak datang, mungkin Wening nggak bakalan bisa lihat kamu buat terakhir kalinya. Heh, kukel pangu. Gue pun ikut ibunya Jiang ke rumah sakit. Dan di sana gue lihat di atas kasur pasien. Jiang Wening lagi sekarat. Kenapa bisa begini? Gue ngerutin dahi. Di kehidupan lalu, Jiang Wening jelas-jelas hidup sampai umur 50 tahun lebih. Dulu dia mati gara-gara kecelakaan mobil. Tapi di hidup kali ini, kenapa kondisi fisiknya parah banget? Ibunya Jiang nangis sesenggukan. Sejak kamu pergi, dia benar-benar ngerusak badannya sendiri. Tiap hari cuma kerja terus. Nggak mau denger nasihat orang mana kuat badannya digituin terus. Baru-baru ini dia didiagnosa kena kanker stadium akhir. Emang sih, kesehatan orang itu kan tergantung gen, gaya hidup, pola makan, sama suasana hati. Dan si Jiang Wening ini setelah gue pergi, moodnya langsung hancur parah. Gaya hidup sama pola makannya malah makin gila buat nyiksa diri sendiri. Itulah yang bikin kesehatannya habis total. Gue natap Jiang Wening di kasur rumah sakit itu, gue cuma lihat Jiang Wening senyum pahit ke arah gue. Kamu akhirnya balik juga. Kamu tahu nggak apa yang mau aku omongin di kehidupan masa lalu? Aku udah ngecewain kamu selama 20 tahun lebih. Di hidup kali ini, aku niatnya mau nungguin kamu selama 20 tahun juga. Tapi ternyata aku udah nggak bisa nunggu lagi. Harus cabut sekarang. Yichen, sampai titik ini, apa lo mau maafin gue? Mau kasih gue satu kesempatan lagi? Gue liatin cewek yang udah lemah banget di kasur itu. Terus gue diem lama banget. Akhirnya gue bilang, gue maafin lo. Mata Jiang Wening langsung meredup. Gue emang maafin. Tapi gue nggak bilang mau kasih kesempatan kedua. Udah jelas banget kan maksud gue. Bahkan di depan orang yang sekarat pun, gue nggak sudi kasih janji palsu. Jiang Wening akhirnya merem dengan penuh duka. Oke,
Ini semua emang karma gua, kehidupan selanjutnya. Beneran ada. Kalau emang ada kehidupan baru tanpa memori masa lalu, gue janji bakal perlakuin lo dengan baik,